Halo, selamat siang semuanya. Welcome to our second webinar, Merajut Cerita Hidupmu yang akan dibawakan oleh Kak Reza Bayu Oktavian Arif. Nah, sebelum kita langsung mulai, perkenalkan, nama aku Valeria. Hari ini aku akan menjadi moderator untuk acara webinar hari ini. Nah, sebelum kita langsung mulai untuk sharing sessionnya, aku akan menjelaskan dulu nih secara singkat mengenai apa itu merajut mimpi. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah nggak sih merasakan, belum tahu nih passion kalian apa, terus nggak tahu juga gimana sih cara untuk mencapai mimpi kalian, atau misalkan yang udah lulus masih bingung nih soal dunia kerjaan terus seperti apa, lalu mungkin masih ada beberapa orang yang galau kalau ke depannya tuh mau ngapain ya. Nah, ternyata menurut penelitian, kamu itu ternyata tuh nggak sendirian loh. Sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengaku salah memilih jurusan. Sedangkan sebanyak lebih dari 50% pekerja dinilai tidak memenuhi kualifikasi dari pekerjaannya. Nah, maka dari itu, Merajut Mimpi hadir. Nah, Merajut Mimpi sendiri adalah sebuah komunitas pengembangan karir, di mana nantinya kita akan menyiapkan informasi serta pelatihan yang akan membantu kalian untuk menemukan dan mencapai karir yang tepat buat kalian. Nah, di Merajut Mimpi sendiri, kita ada 3 program. Yang pertama ada komunitas. Nah, di komunitas ini merupakan forum bertukar pikiran. Di dalamnya nantinya juga akan ada aktivitas bonding seru. Lalu kita juga ada program pelatihan, di mana dalam bentuk webinar yang diadakan sebulan sekali, kemudian juga ada mentoring yang diadakan dalam bentuk small group, serta ada juga modul pembelajaran. Lalu kita juga ada sosial media, yang nantinya kita akan men-share konten-konten yang edukatif, serta ada juga Baper Day. Nah, untuk Baper Day ini diadakan sebulan sekali melalui IG Live. Maka dari itu, jangan lupa ya untuk follow sosial media kami. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan nih untuk rundown acara webinar kali ini. Nah, nantinya akan ada material session dari Kak Reza, kemudian setelah itu akan ada Q&A session, lalu kita juga ada foto session. Nah, setelah foto session ini, jangan kemana-mana dulu ya, karena habis itu kita akan ada practical session. Nah, selanjutnya akan ada announcement dan juga closing. Nah, aku akan menjelaskan secara singkat aja nih untuk tata tertib dari webinar ini. Nah, untuk kalian, pastikan ya agar mic kalian itu termute selama sesi agar tidak mengganggu jalannya acara. Kemudian, kalau misalkan kalian mau ke toilet, boleh ketik BRB di kolom chat di bawah. Lalu, pastikan bahwa nama Zoom kalian sudah sesuai ya dengan nama kalian sebenarnya. Dan juga kalau misalkan nanti saat sharing session kalian mau bertanya, boleh banget untuk drop pertanyaan kalian di kolom chat di bawah. Nah, mohon perhatian juga ya, kalian untuk mendapatkan e-sertifikat, kalian perlu untuk menonton webinar ini hingga akhir. Nanti di akhir acara, aku akan jelasin apa yang perlu dilakukan agar bisa mendapatkan e-sertifikat tersebut. Lalu, untuk kalian yang mungkin masih belum mempersiapkan kertas dan juga pulpen, mungkin boleh disiapin juga dari sekarang, karena nanti akan kita gunakan untuk practical session. Nah, sebelum kita masuk ke sharing session, aku akan membacakan nih secara singkat untuk profil dari Kak Reza. Nah, Kak Reza ini saat ini bekerja sebagai senior associate di Pro Consulting dan juga merupakan seorang co-founder di Policelab Indonesia. Nah, Kak Reza sendiri dulunya juga pernah bekerja sebagai Bistep and Partnership Lead di Dana Cita, kemudian sebagai Head of Marketing and Business Development di Youth Manual, dan juga sebagai program spesialis di YCAP Foundation, dan dulunya juga pernah berkuliah di UGM. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku akan kasih untuk Kak Reza, tempat dan waktu. Kak Reza, aku persilahkan. Siap, terima kasih banyak Valeri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya.
Ini kayaknya dari seluruh Indonesia ya, kayaknya Sabang sampai Merauke kayaknya rame sekali hari ini. Pertama, saya pribadi mau ucapkan terima kasih buat tim dari Merajut Mimpi. Ini ada Valeri tadi, Sukma, dan juga kawan-kawan di belakang layar yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ini menarik banget ya, apalagi ini di tengah pandemi, dan mungkin banyak orang yang mungkin galau, dari yang mungkin lagi SMA, lagi kuliah, atau baru mau masuk kerja, udah lulus dan sebagainya ya. Nah, ini paling di sini pengen sharing-sharing aja, kita pengen ngobrol bareng-bareng tentang mungkin pengalaman saya pribadi dan bagaimana nanti teman-teman juga bisa belajar untuk kemudian bisa mengembangkan skill, dan juga yang onin videonya kelihatannya sih cerah-cerah ya, pada ganteng-ganteng, cantik-cantik. Semoga jaringannya bagus-bagus aja dan bisa mengikuti kelas ini dengan hikmat gitu ya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya untuk presentasi saya ya. Nanti teman-teman tadi Valeri dan tim juga udah mengingatkan kalau mungkin ada pertanyaan, boleh nanti langsung ada di kolom chat. Kalau pengen ngobrol, saya sih pengennya kita interaksi aja ya, jadi bisa ngobrol. Nanti tim bakal unmute teman-teman semua yang nanti pengen sharing, jadi kita bisa ngobrol bareng-bareng. Nah, hari ini pertama saya mohon maaf juga karena mungkin ini slide-nya berbahasa Inggris, tapi tentunya saya di sini ngomongnya akan dalam bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi kalau kurang jelas, tolong banget untuk nanti bisa masuk aja ke chat, bilang ini nggak jelas apa ya maksudnya gitu. Itu boleh banget, langsung nanya aja dan habis itu kita bakal ngobrol-ngobrol. Nah, ini menjadi bagian dari bagaimana Merajut Mimpi ingin membantu teman-teman semua ya. Ini bukan hanya terkait dengan bagaimana teman-teman bisa langsung sukses di karir gitu, tapi untuk proses itu tentunya banyak jembatan yang teman-teman perlu lewati. Salah satunya adalah topik hari ini, kita juga bakal omongin tentang bagaimana sih teman-teman semua bisa memahami diri teman-teman masing-masing, bisa tahu gitu, kayak apa sih yang saya suka, apa yang saya mampu gitu, apa yang saya tidak mampu. Lantas bagaimana kemudian teman-teman bisa mulai tahu juga apa yang ingin dijalankan di karir, apa yang ingin dijalankan secara personal, apa yang ingin dicapai, cita-citanya apa, dan sebagainya, sampai bagaimana caranya. Lantas kita bisa kemudian mendesain kehidupan itu. Saya udah cukup tua nih, apa sesi ini salah buat saya? Enggak juga gitu. Saya mungkin masih muda, kayaknya ada beberapa yang SMK, SMA, atau mungkin nggak tahu ya kalau ada yang SMP gitu. Keren sih gitu. Dan itu juga nggak salah gitu untuk masuk ke dalam sesi ini. Kenapa itu kita juga bakal bahas itu nanti. Nah, pertama saya ingin mulai cerita ini dengan cerita saya pribadi. Ini fotonya agak narsis sedikit, penuh dengan muka gitu ya. Ini adalah adik-adik di Wakatobi. Nah, saya kemudian pengen cerita kalau saya asalnya itu dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, saya besar di Kendari, tapi saya lahir di satu pulau kecil juga tuh dekat Kendari, namanya Kabupaten Muna. Nah, Wakatobi itu salah satu pulau juga yang ada di Sulawesi Tenggara, di mana itu asal dari bapak saya. Nah, saya pengen ceritakan, ini adalah saya bersama dengan adik-adik di Wakatobi sekitar 2017 lalu. Terakhir saya ke sana 2 bulan yang lalu dan mukanya masih seperti ini nih, masih sangat-sangat senang kalau mereka dikasih buku, kalau mereka kemudian ada yang ngajak ngobrol. Nah, kebetulan dari kecil saya sekolah di Kendari. Saya asalnya dari SMA yang ada di Kendari, namanya SMA 1 Kendari, SD, SMP, SMA di Kendari. Kemudian saya kuliahnya baru tadi Kak Valeri sebutkan di UGM. Saya dulu jurusan Ilmu Hubungan Internasional di UGM. Siapa nih? Boleh angkat tangan kalau yang videonya nyala. Yang pengen masuk UGM, mungkin yang belum masuk sekolah. Ada nggak? Saya bisa lihat nih, bisa nih. Biar kita doain bareng-bareng. Siapa yang masih sekolah terus pengennya masuk UGM? Angkat tangan dong. Atau siapa yang sebenarnya udah kuliah tapi pengen ganti tempat kuliah?
Yang pengen ganti jurusan, ayo. Siapa? Tadi udah disebutin banyak banget anak muda di Indonesia yang tentunya usia sekolah yang ngerasa salah jurusan ya. Ada nggak di sini juga yang ngerasa salah jurusan? Nggak ada ya? Semoga nggak ada kalau gitu. Atau mungkin ini saya nggak bisa lihat semua sih sebenarnya karena saya lagi sharing screen-nya ya. Tapi semoga enggak. Tapi sekalipun kalau teman-teman ya teman-teman tidak sendiri. Karena banyak orang di luar sana, termasuk saya juga dulu pada saat SMA ngerasa salah jurusan. Saya SMA itu jurusannya IPA. Ada yang IPA banyak lah ya, mungkin anak IPA di sini ya. IPA, wah ada nih tadi, siapa namanya nih? Saya nggak bisa lihat namanya nih, mohon maaf ya. Tapi saya lihat kok di sini banyak yang IPA. Yang IPS, ada nggak? Ada yang IPS? Ada juga ya. Dan sekarang kayaknya ada jurusan, nggak tahu bahasa gitu masih ada nggak ya. Saya ngerasa salah jurusan juga sih. Saya dulu IPA, tapi pengennya tuh anaknya pengennya berhubungan dengan isu-isu sosial gitu. Dulu saya sukanya kayak regulasi, kayak suka banget tentang hukum, undang-undang, wah saya suka banget. Dibanding saya disuruh belajar fisika, wah berantem aja dah pokoknya mending dibanding disuruh belajar fisika. Tapi teman-teman pasti tahu ya, kalau kadang atau mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri bagaimana orang tua misalnya juga ingin kita masuknya di IPA dibanding IPS gitu kan. Dibilangnya, wah jangan dah IPS tuh anak-anaknya nakal gitu. Atau mungkin ya IPS nggak bagus aja gitu. Karena mungkin yang bagus itu adalah IPA gitu. Anak IPA katanya keren-keren gitu. Tapi bagi saya sudah melewati hal yang salah. Dan tapi saya akui itu pada saat saya kuliah baru saya sadar. Kenapa ya saya dulu masuk IPA gitu. Dan saya cari tahu. Karena saya dari kecil adalah tipikal yang, ini mungkin yang dari daerah tahu banget juga ya. Kita kalau dari daerah ngerasanya ya hidup kayak gitu-gitu aja gitu ya. Kayaknya wah sekolah ya udah yang penting nyenangin orang tua. Kita kemudian maksudnya bisa dapat rapot bagus gitu kan. Kalau yang bisa dikasih kesempatan lomba ikut lomba gitu. Tapi saya dari kecil udah ada orang yang udah cukup membangkang gitu tanda kutip ke orang tua gitu. Saya udah selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua karena mungkin banyak hal-hal dan yang orang tua saya inginkan yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Karena bagi saya cuma saya sendiri yang sebenarnya bisa mendesain hidup saya. Cuma saya sendiri yang bisa menentukan saya mau arahnya kemana. Nah, bagi saya menempatkan orang tua sebagai inspirasi tentunya. Karena saya belajar banyak juga dengan bagaimana mereka sudah menjalankan hidup sebelumnya. Tapi pastinya penentuannya itu adalah di diri kalian sendiri. Gitu. Nah, ini adalah yang saya lakukan bersama dengan adik-adik di Wakatobi, adalah satu hal yang mungkin saya belum share di awal dan Valeri belum sebutkan. Saya juga adalah co-founder dari Gubuk Baca Wakatobi. Itu adalah taman bacaan untuk anak-anak Wakatobi. Di mana saya membangun sebuah perpustakaan kecil untuk saya bisa kemudian memberikan akses buku bagi anak-anak di Wakatobi. Karena di sana mereka jangankan sekolah cuma ada 1-2 biji aja gitu. Ada beberapa desa yang cuma punya 1-2 SD. Sehingga bukan hanya mereka banyak yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan, tapi juga ini tentang bagi mereka pendidikan tidak penting. Banyak yang kita temukan ya di sekitar kita mungkin. Mungkin kita sendiri juga ngerasa kita sekolah selama ini, tapi apa sih sebenarnya pendidikan gitu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Apa gunanya gitu. Ujungnya juga saya bakal nyari duit gitu kan. Ujungnya yang tanggung jawab saya pengen nyenangin orang tua. Habis itu nikah, mati, udah gitu. Lantas apa gitu sebenarnya gunanya hidup ini gitu. Nah, saya pengen mulai cerita itu tadi dengan gambar ini. Saya dari kecil sudah tahu bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu masih kurang bagus. Dan itu adalah cita-cita saya. Saya ingin kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih bagus. Sehingga anak-anak di Wakatobi nih, seperti adik-adik saya di kampung halaman saya, mereka bisa mendapatkan akses yang sama yang mungkin banyak orang di luar sana mendapatkan gitu. Bukan hanya akses itu, tapi akhirnya mereka bisa memanfaatkan pendidikan untuk meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik. Gitu. Dan itu adalah bagian penting
dari cara saya mendesain kehidupan saya. Bahwa saya tahu apa yang saya mau. Bahwa saya tahu ada permasalahan di sini. Karena mendesain kehidupan itu, teman-teman, dimulai dari permasalahan. Sama kayak teman-teman tahu kan, di sekitar kita ada meja, ada kursi, teman-teman pakai headset. Di sini banyak yang pakai jilbab. Gunanya apa? Kenapa jilbabnya harus kayak gitu? Kenapa headsetnya harus ada kabelnya dan sebagainya? Karena itu adalah proses mendesain. Karena ada permasalahan yang muncul. Sama dengan mendesain kehidupan itu, juga harus dimulai dengan permasalahan gitu. Teman-teman harus tanya, apa sih yang teman-teman cari? Apa yang masalah yang teman-teman saat ini hadapi gitu? Apa yang teman-teman risih gitu, kenapa gitu? Nah, kalau sudah mulai tahu itu, yuk sama-sama kita mulai bisa kemudian untuk mendesain kehidupan itu tadi. Kenapa itu penting? Kenapa apa yang harus didesain? Mulai dari mana? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Nah, berdasarkan dari cerita saya tadi itu, saya ingin bawa ke teman-teman bahwa pada akhirnya dalam memulai kehidupan tadi, yang saya bilang, saya udah tahu masalahnya apa dan saya tahu apa yang saya mau. Karena mendesain hidup, orang yang sukses itu adalah orang yang kemudian dia tahu dan memahami tentang dirinya sendiri. Sederhana kan sebenarnya, memahami diri sendiri. Saya kasih tahu teman-teman, saya sekarang sudah 27 tahun, tapi banyak hal yang saya belum tahu tentang diri saya sendiri. Saya akui itu. Dan bahkan orang di sekitar saya bisa jadi lebih tahu gitu. Nah, memahami diri sendiri itu adalah bagian yang sangat penting dalam kemudian bisa mendesain hidup dan teman-teman bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena banyak hal yang teman-teman perlu pahami. Ya bagaimana hidup itu mau dijalanin, tapi kalau tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu mau dibawa kemana, ya kan? Tidak ditahu apa yang teman-teman ingin jalani gitu kan. Kehidupan semacam apa. Nah, itu hal-hal yang teman-teman nanti perlu tanyakan. Lantas, kenapa kemudian memahami diri sendiri tadi itu menjadi penting? Karena memahami diri sendiri adalah sebuah dasar untuk teman-teman akhirnya bisa mencapai cita-cita tadi dengan kejujuran. Saya tekankan pada kejujuran. Kenapa? Tadi dibilang sama Kak Valeri, banyak anak-anak yang ngerasa salah jurusan. Banyak yang mereka sudah kerja ngerasa mereka nggak suka dengan pekerjaan itu. Nah, itu adalah orang-orang sebenarnya yang sudah membohongi dirinya sendiri, ya kan? Karena ngerasa bahwa, kayak tadi, saya ngerasa, oke, saya ikutin orang tua saya pengen masuk IPA gitu. Padahal saya pengennya IPS. Nah, bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita kalau kita membohongi diri kita sendiri? Ya kan? Yang kedua, bukan hanya tentang membohongi, bukan hanya tentang kejujuran. Yang kedua, teman-teman itu bisa kemudian mencapai cita-cita itu tanpa dengan meng-underestimate. Artinya underestimate itu teman-teman tidak meragukan potensi yang teman-teman punya. Banyak dari kita tidak tahu. Bukan hanya tadi kita tuh orangnya kayak gimana, tapi kita tidak tahu apa yang kita mampu sebenarnya, ya kan? Potensi apa yang kita punya. Apalagi kayak saya orang daerah, saya lahir di Raha, kabupaten kecil, ya bagi saya dulu pada saat kecil, apa sih yang saya bisa gitu? Saya selalu mempertanyakan diri saya sendiri gitu. Apa yang saya mampu? Saya ngerasa kayak, ya apa ya, dibanding dengan orang lain kayaknya saya nggak ada apa-apanya deh, ya kan? Kita selalu munculkan itu di dalam pikiran kita. Nah, mulai dari detik ini saya pengen dorong teman-teman, yuk kita sama tahu diri kita untuk akhirnya kita bisa kemudian mencapai cita-cita kita dengan kejujuran. Yang kedua, dengan kita memahami bahwa kita punya potensi. Jadi jangan sampai kita ragukan diri kita sendiri, kekuatan yang kita punya. Nah, lantas apa yang harus kita tahu? Apa yang harus kita pelajari tentang diri kita sendiri? Satu, boleh dicatat. Ini sesuatu yang teman-teman perlu tanyakan. Apa sih yang sebenarnya saya bisa gitu? Apa yang kalau saya lakukan itu saya senang gitu? Yang kedua, apa yang kalau teman-teman lakukan itu nggak senang atau ngerasanya berat gitu? Saya kok males ya lakuin ini gitu, atau ngerasanya kayak ya nggak bisa aja gitu.
Tapi nggak bisa juga kadang mungkin karena kita belum belajar gitu kan tentang itu. Tapi nggak apa-apa, cari tahu dulu. Saat ini teman-teman tuh bisanya apa? Bisanya, nggak bisanya apa? Teman-teman tuh orangnya kayak gimana sih? Misalnya teman-teman tuh anaknya ambisius, atau memang anaknya tuh perlu didorong dulu motivasinya, baru mau belajar misalnya. Harus pahami itu. Yang kedua, apa kekuatan teman-teman? Apa kekurangan teman-teman? Catat itu dan ditanyakan setiap hari. Tapi kemudian nanti kita belajar bagaimana kemudian bisa memahami kalau sudah tahu diri sendiri, lantas mulainya dari mana. Masa iya kita ya udah kita tahu kekurangan kita tapi kita gitu-gitu aja, ya kan? Nanti kita bakal pelajari selanjutnya. Yang ketiga, passion apa yang teman-teman punya. Ini bahkan kalau di beberapa sesi webinar mungkin atau materi bahas tentang passion tuh bisa 3 materi sendiri tuh nggak bakal kelar-kelar ya. Karena passion itu sesuatu yang luas. Itu sesuatu yang teman-teman, bagi saya sendiri tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Itu sesuatu yang ketika saya lakukan, ketika saya bicarakan tentang itu dengan orang tua saya, dengan orang di sekitar saya kayak berbinar-binar gitu rasanya. Kayak ada kupu-kupu yang jalan di dalam perut saya gitu. Saya rasanya kayak, wah gitu, seru nih gitu. Hal-hal itu. Ini tidak hanya tentang cita-cita ya, tidak hanya tentang saya pengen jadi guru, jadi saya senang gitu. Tapi hal kecil, misalnya saya pengen bantu ibu saya masak apa siang ini. Dan lantas teman-teman jadi senang gitu. Wah seru nih gitu, saya pengen siapin masakannya. Nah, itu bisa jadi adalah sebuah passion. Itu sebuah energi yang masuk dari yang keluar dari dalam tubuh teman-teman sendiri atau bahkan dari pikiran. Kita bakal bahas itu juga nanti. Keempat adalah dream, cita-cita. Itu yang selalu juga teman-teman perlu tanyakan. Saya pengen jadi apa ya gitu. Itu yang perlu teman-teman tanyakan. Kenapa? Kadang kita tuh ngerasanya kita pengen sesuatu yang taktikal. Taktikal tuh kayak, ya pokoknya selesaiin dulu aja deh yang ada di depan kita. Benar juga. Karena memang untuk menjalankan kehidupan ya permasalahan kecil-kecil harus diselesaikan dulu. Tapi yang saya bilang adalah kita perlu guideline. Kalau orang Islam dianggap sebagai Al-Quran adalah guidance-nya, itu sebagai panduannya. Dream dan cita-cita itu juga bisa menjadi panduan buat teman-teman. Jadi selalu tahu arahnya mau kemana nih. Jadi ada pegangan hidup gitu, nggak bingung. Karena kalau orang bingung, nggak punya cita-cita, ya kayak saya tadi. Saya waktu pada saat disuruh masuk masuk SMA, pengennya IPA, saya disuruhnya IPA, saya ikut aja IPA. Karena saya juga kemakan omongan orang-orang, kalau IPA itu keren loh, gitu. Orang masuk IPS nakal semua, gitu. IPS tuh pokoknya bangor dah, gitu. Sedangkan kalau IPA tuh kayak, oh yang ikut Olimpiade tuh IPA, yang keren-keren, pokoknya anak guru dah IPA pokoknya semua. Saya kemakan omongan itu dan saya masuk IPA. Nah, itu adalah saya yang tidak punya cita-cita, lantas saya menjadi terombang-ambing. Nah, makanya cita-cita itu penting. Pengen tahu, saya pengen macam-macam ya. Cita-cita itu bukan hanya, tadi saya bilang jadi guru, saya pengen jadi pilot. Tapi misalnya, saya pengen melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Itu juga cita-cita. Ya kan? Saya paling tidak ingin membantu orang tua, itu juga cita-cita. Jadi paling nggak teman-teman tahu dan dijadikan itu sebagai pegangan. Yang terakhir, wah ini yang nggak kalah penting. Dan kadang kita tidak sadar bahwa kita semua punya peran yang sangat penting di hidup ini. Indonesia, di dunia ini, di bangsa kita, di keluarga kita tuh punya peran yang sangat penting. Kadang kita males lihat orang sukses, terus dia sukses karena mungkin bekerja keras, tapi kadang kita ngerasa ya dia sukses, ya tapi dia bukan saya gitu kan. Kita ngerasanya tuh kayak kita nggak punya peran gitu. Kita nggak rasanya, kita tidak menganggap diri kita itu adalah sesuatu yang powerful, yang punya kekuatan bahwa kita bisa loh merubah sesuatu, kita bisa loh merubah keluarga kita menjadi lebih baik. Kita bisa loh merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi selalunya ngerasa kayak ya udah deh gitu kan. Anaknya ya udah deh aja gitu kan. Kayak orang pacaran ya udah jalanin dulu aja dah gitu. Padahal kita nggak sadar bahwa kita tuh punya peran yang sangat penting tadi. Nah, dari sekarang ubah. Tancapkan di dalam jidat kalian, kita punya peran gitu. Bahwa kita punya kekuatan, bahwa apa yang kita lakukan itu berpengaruh. Ya, gitu. Mulai tancapkan itu dari sekarang dan dipikirkan setiap hari. Lantas, ini yang tidak kalah penting. Bagaimana lantas kita bisa tahu tentang diri kita?
Satu, saya sarankan teman-teman untuk coba eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu tentang bagaimana teman-teman ikut kegiatan yang teman-teman tahu bahwa itu bermanfaat. Saya nggak bilang bahwa teman-teman harus ikut semua kegiatan. Jadinya kayak ada 10 organisasi di kampus atau ada 10 organisasi di sekolah. Semuanya pengen diikutin. Saya pokoknya pengen eksplorasi. Enggak. Kenapa? Teman-teman perlu punya basis. Perlu punya alasan. Kenapa harus milih itu? Karena dari pengalaman saya, orang yang ikut 1 atau 2 kegiatan tentunya akan lebih bisa tidak mempengaruhi dia sukses dibanding orang yang ikut 10 kegiatan. Jadi bukan kuantitasnya, bukan tentang berapa jumlah kegiatan yang dia ikuti, tapi seberapa besar pelajaran yang biasa dia ambil. Dan seberapa besar relevansi kegiatan itu dengan apa yang kalian mau. Jadi misalnya di sekolah misalnya ada organisasi pramuka, ada organisasi misalnya riset, atau misalnya kalau yang di sini kuliah misalnya apa ya, kayak saya dulu kuliah ikut misalnya nggak tahu kalau anak HI itu ikut simulasi sidang gitu, kayak debat gitu-gitu kan. Nah, saya juga memilih gitu. Di hadapan saya dulu ada sekitar lebih dari 50 organisasi yang ada di UGM. Tapi saya tentunya harus tahu. Saya harus tahu waktu saya, dan saya harus tahu mana yang menurut saya relevan yang bisa saya ikutin. Yang kedua, mana yang menurut saya bisa saya pelajari sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu yang harus diikutin, ya. Jadi eksplorasi sebanyak-banyaknya. Jangan pernah ragu. Selalu berikan kesempatan kepada diri kalian. Kesempatan itu banyak di luar sana. Kadang kita aja yang sebenarnya tidak melihat itu sebagai kesempatan, dan kita sia-siakan. Yang kedua, be still and reflect. Be still itu adalah orang yang semacam teguh pendiriannya. Jadi kadang kita mungkin udah tahu nih diri kita, atau dalam proses untuk kemudian tahu tentang diri kita. Terus tiba-tiba ada orang yang ngomong kayak, enggak lah, lu kan anaknya si A gitu ya, paling juga lu ntar bakal jadi A gitu kan. Sama, saya dulu gitu. Dari kecil, orang tua saya adalah guru. Dan saya tidak bilang bahwa guru adalah pekerjaan yang tidak bagus. Saya bahkan sangat memuja-muja guru. Karena tadi cita-cita saya adalah merubah pendidikan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Tapi di telinga saya setiap hari orang-orang tuh bilang kayak, wah Reza ini mamanya kan guru, ntar juga paling jadi guru gitu kan. Tapi dibilangnya paling jadi guru. Satu, orang meng-underestimate bahwa guru itu penting. Dua, orang seakan bisa memprediksi hidup saya gitu, bahwa saya ke depannya akan jadi guru. Ya kan? Sama misalnya orang tua kita misalnya, seperti adik-adik saya di Wakatobi, banyak yang orang tuanya tuh cuma 2 pilihannya. Kalau bukan dia tukang kebun, itu adalah nelayan. Dan itu yang saya pengen ubah. Saya tidak pengen ubah mereka kemudian semuanya menjadi astronot, jadi pilot, tidak. Yang saya inginkan adalah mereka tahu bahwa jadi jangan sampai kita memilih karena nggak ada pilihannya. Tapi kita harus pilih karena kita udah tahu pilihannya apa aja. Banyak loh, misalnya anak-anak yang dia yakin dia adalah pengen masuk ke dokteran. Tapi giliran dia kemudian tahu tentang misalnya informasi jurusan lain, dia kemudian bisa jadi suka gitu. Saya bilang jangan sampai teman-teman nggak mau kemudian mencoba. Nah, be still itu adalah kita seakan mencoba untuk konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Jadi jangan terpengaruh dengan kanan kiri gitu. Dan kita harus bisa mengolah informasi. Jadi pada saat proses eksplorasi tadi itu mungkin ada orang yang bilang, hidup tuh kayak gini gitu. Saya juga hari ini kasih teman-teman sesi webinar, saya bilang kayak gini, tidak berarti teman-teman harus ikutin semuanya. Tapi ini adalah proses untuk teman-teman cari inspirasi tadi gitu ya. Jadi be still dan reflect. Reflect itu artinya ya selalu lihat akhirnya ini sesuatu yang relevan nggak ya, yang saya cari nggak ya gitu. Jadi selalu pertanyakan itu. Yang ketiga, be open with feedback. Banyak orang, teman-teman, yang tidak bisa sukses, atau kurang sukses, atau bahkan gagal, karena mereka tuh pengennya tuh dengerin diri sendiri. Makanya saya lengkapi ini, be still, itu saya tidak bilang bahwa kalian akhirnya harus tutup telinga dan tidak mendengarkan orang lain. Saya nggak bilang itu. Tapi saya bilang adalah, ya open terhadap feedback. Akui kalau kalian salah, dan juga
cari alternatif sebanyak-banyaknya. Kalau suatu jalan itu tidak berhasil, cari jalan yang lain gitu. Jadi be open untuk kemudian menerima masukan dari orang lain. Yang keempat, assess your relationship. Kadang banyak orang yang juga kurang sukses atau gagal, satu, karena dia tidak bisa berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, coba assess sekarang. Gimana proses pertemanan kalian? Gimana hubungan kalian dengan keluarga kalian? Gimana hubungan kalian yang paling penting dengan diri sendiri? Tadi saya bilang, selama ini kalian berbohong nggak ya dengan diri kalian sendiri? Kalian udah cukup terbuka nggak ya dengan diri kalian sendiri? Kalian ngerasa kalau diri kalian terlalu push nggak ya terhadap diri sendiri? Dan sebagainya. Tanyakan tentang hubungan kalian dengan diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir ini juga nggak kalah pentingnya. Accept of who you truly are. Selalu terima kalian itu seperti apa adanya, tapi juga kalian harus tahu bahwa kalian bisa berubah. Kalian harus open juga terhadap sebuah perubahan. Yang saya maksud adalah ada sebuah value. Kalian harus bisa menetapkan sebuah nilai. Saya anaknya tuh jujur, amanat, dan sebagainya. Nah, saya juga kemudian anaknya, tadi kemudian, misalnya akomodatif. Saya kemudian anaknya emosian, nggak apa-apa, terima dan accept itu terlebih dahulu. Baru kalau itu dianggap salah, baru diubah gitu. Jadi akui dulu. Kadang-kadang kita ngerasa ya gimana kita mau ngubah di hidup kita menjadi lebih baik kalau kita nggak accept terhadap apa kondisi kita sekarang, ya kan? Ya nggak apa-apa. Saya juga selalu dulu awalnya nggak juga kayak gitu, nggak bisa menerima kenyataan bahwa saya dari daerah. Saya nggak bisa menerima kenyataan bahwa saya misalnya dilahirkan dari kehidupan keluarga yang seperti bagaimana. Dan saya juga ngerasa kayak saya nggak punya kesempatan banyak gitu. Nah, saya susah untuk berubah pada saat itu karena saya belum menerima kondisinya. Nah, coba terima dulu bahwa ya udah nggak apa-apa, saya dari daerah gitu. Dan memang saya dari keluarga yang seperti ini. Lantas kemudian apa membuat itu kemudian bisa menentukan masa depan saya? Nggak juga gitu kan. Ada proses lain yang kemudian teman-teman harus pelajari. Nah, lantas saya pengen ajak teman-teman untuk sedikit diskusi. Saya juga pengen nanti ngajak ngobrol teman-teman. Saya pengen ceritakan satu hal yang ini menjadi nilai yang selalu saya bawa setiap hari. Dengan cita-cita saya ingin mengubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Kita selalu mendengar sebuah istilah rata-rata, ya kan? Average, rata-rata. Saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa rata-rata itu tidak ada di dunia nyata. Rata-rata orang, rata-rata misalnya siswa yang baik gitu. Rata-rata siswa baik, rata-rata siswa pintar, rata-rata siswa bodoh itu nggak ada. Rata-rata kemudian presiden keren dan sebagainya itu nggak ada istilah rata-rata. Saya pengen cerita sebuah sejarah. Jadi sejarah ini muncul di Amerika Serikat. Di mana pada tahun 1952, saat itu Amerika kan punya semacam US Air Force. Jadi angkatan udara gitu ya kalau di TNI kita. Nah, angkatan udara itu kan punya pesawat kayak pesawat tempur gitu kan. Di Indonesia juga punya pesawat tempur. Pada saat itu pesawat tempur Amerika udah keren banget. Terus pilot-pilotnya juga udah kece banget gitu. Tapi kenapa ya pada saat itu banyak banget terjadi kecelakaan. Pada saat pilot ini mengendarai pesawat tempur, itu banyak yang terjadi kecelakaan. Dan di Amerika mereka kemudian bertanya-tanya, lah orang pesawat kita udah bagus, terus pilot-pilot kita juga udah keren banget. Lantas apa permasalahannya? Terus ada satu orang yang kemudian menyatakan bahwa permasalahannya itu adalah ternyata pada kokpitnya. Ternyata kokpitnya itu tidak bisa mengakomodasi semua pilot. Jadi kan ada pilot yang pendek, tinggi gitu kan, yang beda-beda kan bentuk tubuhnya gitu dan mungkin pantatnya lebih besar atau mungkin perutnya lebih gendut dan sebagainya. Ternyata di kokpit itu tidak dalam proses itu ternyata mereka bilang human error. Jadi banyak misalnya yang pilot pada saat misalnya harus belok kanan terus dia harus nyari tombol belok kanan itu kayak nggak nyampe tombolnya gitu. Karena misalnya tangannya cukup pendek gitu. Jadi ada human error di sana. Terus lantas solusinya pada saat itu yang disampaikan adalah ya udah kalau gitu kita cari pilot
yang kemudian bisa rata-rata bisa kemudian mencapai bisa menggunakan kokpitnya tadi yang didesain dari pesawat tempurnya. Jadi tahu nggak teman-teman apa yang dilakukan? Mereka kemudian menyeleksi 40.000 calon pilot dengan indikator-indikator yang mereka tentukan. Indikatornya apa? Jenis tingginya misalnya 170 cm, jidatnya misalnya panjangnya seperti apa, tadi perutnya harus seperti apa. Karena mereka rasa dengan rata-rata pilot seperti ini, itu kemudian mereka akan bisa menggunakan kokpit tadi. Jadi instrumen-instrumen kokpit tadi tidak bermasalah karena mereka bisa mencapai semuanya dan mereka bisa menggunakannya dengan baik. Tahu nggak hasil dari seleksi 40.000 pilot tadi berapa yang kepilih jadi pilot? Dan berdasarkan indikator rata-rata tinggi dan panjang dan gendut dan tidaknya tadi itu berapa yang akhirnya keterima? 0. Tidak ada satupun yang bisa menyanggupi indikator yang ditentukan. Artinya apa teman-teman? Tidak ada sebenarnya yang namanya istilah rata-rata tadi. Tidak ada sebenarnya yang bisa menyanggupi bahwa setiap orang itu punya kesamaan. Bahwa misalnya tadi bisa jadi ada orang tinggi yang tapi kurus dan ada orang pendek yang gendut dan sebagainya. Jadi tidak ada satu orang pun yang mirip satu sama lain. Tidak ada di dunia ini yang mirip satu sama lain. Jadi permasalahannya ada di mana? Ya permasalahannya bukan di orangnya, permasalahannya adalah terhadap desain kokpitnya yang tidak fleksibel bisa mengakomodasi semua jenis manusia. Iya bukan? Jadi bukan orangnya yang disalahin, tapi kokpitnya yang harusnya bisa fleksibel dan adjustable. Akhirnya apa? Perusahaan pembuat pesawat tempur akhirnya menyesuaikan untuk kemudian kokpit itu bisa kemudian menjadi fleksibel. Jadi semua jenis manusia itu kemudian bisa menggunakan pesawat tempur itu. Dan itu yang digunakan sekarang di dunia penerbangan. Jadi banyak kan yang juga pilot-pilot ke sekarang kita yang tadi beda jenis tubuhnya, beda tinggi badannya dan sebagainya. Dan semua mereka kemudian bisa membawa pesawat dengan sama. Mereka punya kesempatan yang sama. Nah, ide tentang pendidikan juga sama teman-teman. Saya bawa cerita tentang IPA dan IPS tadi. Kenapa? Karena saya paham sudah terlalu banyak ide tentang rata-rata tadi yang saya termakan selama ini gitu. Kita selalu bilang bahwa pelajaran orang yang kemudian bisa matematika itu lebih pintar. Sementara orang yang bisanya olahraga itu tidak lebih pintar daripada mereka yang bisa belajar matematika. Iya enggak? Coba kita harus akuin sekarang. Mereka yang belajar kimia kita anggap lebih pintar dibanding mereka yang bisa melukis. Iya kan? Karena ada ketimpangan terhadap cara kita melihat mata pelajaran tadi. Bukan hanya itu. Saya pengen bilang bahwa saya dengan Valeri nih, kita dua orang yang sama, kita manusia. Anggap aja di sekolah pelajaran kita, misalnya kita belajar aljabar gitu kan. Valeri bisa menangkap pelajaran aljabar dalam waktu 2 jam. Saya bisa menangkap pelajaran dalam waktu ternyata 10 jam baru saya bisa pahami tentang pelajaran aljabar tadi. Di sekolah kita, orang kayak saya pasti dibilang bodoh, iya nggak? Tapi orang seperti Valeri dibilang pintar. Padahal kenyataannya, ini bukan tentang seberapa cepat kemudian kita bisa memahami pelajaran, tapi ini tentang saya dan Valeri itu berbeda. Valeri bisa menangkap pelajaran dengan cepat dan baik untuk pelajaran aljabar, sedangkan bagi saya aljabar sesuatu yang mungkin lama perlu saya bisa pahami. Tapi sekarang coba dibalik, saya mungkin bisa melukis, dan saya bisa melukis dalam waktu 3 menit misalnya. Sedangkan Valeri nggak bisa melukis sama sekali, ya kan? Tapi tetap lantaran kita anggap aljabar itu lebih penting, orang seperti Valeri tetap dianggap lebih pintar di sekolah kita dibanding orang kayak saya. Sekalipun saya lebih cepat dalam pelajaran seni budaya, saya lebih cepat dalam melukis, ya kan? Itu adalah ketimpangan dan hal-hal yang ingin saya ubah di Indonesia. Bersama dengan teman-teman saya dan bersama teman-teman semua yang ada di sini. Nah, itu yang membuat kita juga pada akhirnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya kan? Pada saat teman kita bisa belajar matematika dengan cepat dan kita tidak bisa, kita kemudian bertanya-tanya, kok gue bodoh ya? Kok saya kok nggak bisa seperti dia gitu kan? Bukan nggak bisa, emang kita berbeda gitu. Bahwa kita memang diciptakan di dunia ini untuk belajar aljabar bisa jadi memang butuh waktu lama. Nah, lantas kurikulum kita tidak mengakomodasi itu. Kurikulum yang ada di Indonesia dengan berbagai negara itu mendorong kita sebagai manusianya, sebagai siswa yang harus mengikuti kurikulum.
Padahal sebaliknya, harusnya kurikulum yang harus bisa menyesuaikan dengan semua jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Guru akhirnya harus tahu bahwa untuk mengajar Valeri, silabusnya memang harus 2 jam belajar aljabar. Sedangkan mengajar Reza, ya harusnya lebih fleksibel. Kita kemudian tidak berada di satu zonasi yang sama gitu kan. Nah, itu yang pengen saya dorong. Bahwa di sekolah kita jangan sampai kita didorong untuk tadi waktunya sama dan kita didorong untuk sama-sama bisa tahu satu pelajaran dalam satu waktu yang sama gitu. Nah, itu yang saya pengen dorong. Karena dalam mendesain kehidupan pada akhirnya itu yang kemudian penting. Kalian tidak boleh untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain. Desain hidup kalian cuma kalian doang yang bisa tahu bagaimana kadar sukses dan tidak suksesnya itu cuma kalian yang tahu. Nggak ada orang lain yang bisa tahu. Valeri ini sukses tuh kenapa tuh nggak ada yang bisa tahu. Kalian sendiri yang bisa mengukur itu. Makanya saya bilang di sini, there is no right or wrong dalam sebuah desain kehidupan tadi, dan it's only you yang tahu kemudian hidup kalian itu sudah bagus belum sih? Kalian udah berada di track yang benar atau tidak? Cuma kalian yang bisa tahu. Jadi nggak boleh ada orang lain yang bisa menjudge. Atau kalau ada orang lain yang menjudge, tidak boleh didengarkan sama sekali. Atau kalian kemudian bisa memberikan mereka pemahaman yang baik. Seharusnya melihat kehidupan orang lain itu seperti apa. Itu yang saya pengen share ke teman-teman semua. Nah, kalau sudah kita mulai di sini, ntar pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya udah gampang. Kita punya common ground yang sama. Kita udah punya pemahaman yang sama tentang mendesain kehidupan. Nah, ini udah yang mulai praktikal nih. Lantas kita selanjutnya harus tahu where to start, di mana harus memulai, kapan, dan apa yang harus kita lakukan, ya kan? Bagi saya, dari yang saya pelajari selama ini, mendesain kehidupan itu mulainya ya dimanapun gitu. Dan kapanpun. Dan di posisi apapun kalian saat ini. Jadi tadi saya bilang, baik kalian kemudian yang tadi masih SMP, baik kalian yang sekarang di SMA, kalian yang kuliah, sudah kerja, atau bahkan nenek saya pun, saya bisa bilang bahwa mereka nggak telat kok untuk mendesain kehidupan gitu. Saya punya alasan yang kuat untuk itu. Karena mendesain kehidupan itu adalah berkaitan, saya maju sedikit, berkaitan dengan membuat sebuah perubahan, ya kan? Dan tidak ada yang telat dengan membuat sebuah perubahan. Perubahan apa sebenarnya? Ya perubahan untuk kemudian mempunyai kehidupan yang lebih baik, mempunyai kehidupan yang lebih berarti, dan ada kepuasan, ada fulfillment, ada perasaan bahwa saya tidak menyesal, dan saya merasa jujur menjalankan kehidupan ini. Artinya, orang yang berada di posisi apapun bisa sebenarnya mendesain kehidupan tadi. Gitu. Jadi sekarang tadi, kalian mau mulai dari manapun itu bisa, ya. Tidak ada urusan waktu di sana, dan tidak ada urusan saya sudah telat, tidak ada. Nah, dan kenapa? Pada akhirnya yang perlu kalian lakukan di posisi kalian sekarang itu, coba validasi dan juga assess. Atau mungkin kita balik, assess dulu baru validasi. Yang perlu kalian lakukan tadi, yang perlu kalian lakukan sekarang adalah, coba lihat, dari kehidupan yang udah kalian jalankan sekarang, misalnya kalian 17 tahun, apa yang udah kalian lakukan? Dari 17 tahun, apakah kalian kemudian sudah jujur dengan kehidupan kalian sendiri? Apakah kalian sudah mengenali diri kalian sendiri? Apakah kalian sudah meyakinkan bahwa cita-cita itu adalah cita-cita kalian, bukan cita-cita orang lain, ya kan? Apakah itu kemudian pelajaran apa yang sudah kalian pelajari selama 17 tahun terakhir? Nah, coba assess itu. Assess itu coba nilai begitu. Lantas kemudian validate. Validate tadi, tanyakan kembali. Kalau kalian selama ini sudah ngerasa, sudah tahu tentang kehidupan kalian, pertanyakan kembali, apa betul itu yang kalian pengen cari, gitu. Apa betul itu yang pengen kalian mau. Nah, kalau sudah mulai di sana, lantas yang selanjutnya adalah be consistent. Be consistent ini adalah berusaha untuk memahami bahwa proses untuk mendesain kehidupan itu adalah bukan satu cycle yang sama. Tapi itu adalah sebuah proses panjang yang nggak ada habisnya. Ya, bahwa itu adalah sebuah proses yang lika-likunya akan ke sana kemari gitu, berbelok-belok. Nah, lantas yang pengen saya dorong teman-teman, be consistent.
kalian harus kemudian bisa memahami bahwa itu memang adalah proses yang panjang. Akan ada kegagalan, akan ada kecewa di sana, tapi tadi kalian tahu apa yang kalian bisa pelajari, apa yang kemudian perlu kalian lakukan selanjutnya. Nah, kita baru masuk tadi, how design your life tadi. Kita udah tahu apa yang mau didesainkan tadi. Nah, desainnya, sebelum kita mulai tentang how-nya, saya pengen share ke teman-teman kenapa penting sih untuk mendesain kehidupan. Nah, bagi saya, itu penting banget untuk tadi, kemudian teman-teman bisa memahami kehidupan yang sebenarnya disandingkan dengan peran teman-teman sebenarnya di dunia ini seperti apa gitu. Dan itu yang kadang kita nggak bisa dapat gitu kan, yang mungkin belum kita dapat dan susah mungkin karena kita tidak terbuka terhadap diri kita sendiri tadi. Tujuannya tadi ini sebenarnya ada perubahan yang kemudian membuat hidup kita menjadi lebih menarik, lebih berarti, lebih kemudian menunjukkan bahwa kita puas terhadap apa yang ingin kita capai gitu. Bahwa kita paham kegagalan itu kemudian nyata adanya. Selain itu, dalam prakteknya, design life design juga kemudian bisa membawa kita untuk punya kualitas dan arah karir yang tepat gitu. Tadi Kak Valeria udah nunjukin, ada lebih dari 50% yang ngerasa bahwa karirnya itu tidak sesuai dengan bahwa karirnya itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh perusahaan, dan juga kebutuhan yang ada misalnya dengan ekonomi suatu negara tertentu gitu. Saat ini misalnya Indonesia lagi butuh misalnya lagi corona misalnya, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan gitu dan sebagainya. Nah, lantas life design itu sangat berkontribusi besar untuk kemudian teman-teman bisa ter-encourage untuk tadi menjadi konsisten. Karena kita tahu kan ujungnya mau kemana. Kita udah tahu proses apa yang akan kita lewati. Kita udah tahu bahwa ada pilihan A, B, C, dan D gitu kan. Yang kedua, dengan life design kita kemudian bisa tertantang untuk kemudian menjadi persisten. Kita tahu bahwa kita harus kemudian sadar bahwa ini proses tadi berlika-liku, tapi kemudian ada kegagalan yang saya harus pelajari kenapa saya gagal, dan kita recover dari itu. Kita harus bangkit. Yang terakhir, dengan life design teman-teman akan paham bahwa teman-teman akan seharusnya memilih pekerjaan yang tidak hanya menjawab misi pribadi, tapi juga menjawab misi bersama. Dan itu yang sudah saya buktikan juga. Dan itu menjadi cita-cita saya. Dimanapun saya bekerja hingga saat ini, pilihan-pilihan pekerjaan yang saya tempuh adalah pekerjaan yang bagi saya tidak hanya membawa dampak terhadap diri saya. Ini bukan tentang saya dapat gaji, ini bukan tentang saya menjadi lebih pintar, tapi ini tentang bagaimana dalam proses saya bekerja tadi, orang-orang bisa merasakan dampak dari kerjaan saya itu. Misalnya bos saya paling tidak, atau perusahaan yang saya kerja, atau misalnya orang lain dalam konteks besar gitu ya, masyarakat Indonesia gitu, atau masyarakat dunia. Nah, itu sih sebenarnya arah karir kita akan lebih terarah dan lebih berkualitas. Caranya gimana? Nah, ini dia. Boleh juga dicatat. Ini tentunya banyak ya tools-tools atau alat-alat dan juga teori di luar sana. Tapi bagi saya yang ingin saya bagikan ke teman-teman, ini adalah rangkuman dari apa yang saya pelajari selama ini. Rangkuman dari apa yang saya gunakan selama saya mendesain hidup adalah satu. Teman-teman pastikan teman-teman sudah mendefinisikan tujuan hidup dan cita-cita teman-teman tadi. Bukan hanya mendefinisikan dan juga menentukan, tapi ada alasannya kenapa. Cari tahu alasannya apa. Kenapa? Kalau alasan itu yang teman-teman perlu pertanyakan. Tadi saya bilang, banyak teman-teman saya loh yang sebenarnya dia bercita-cita dari kecil pengen jadi dokter. Dari SD udah tahu dia pengen jadi dokter. Keluarganya keluarga dokter. Yang dia pelajari selama ini adalah bagaimana caranya dia menjadi dokter. Pada saat dia SMA nih, ini kejadian. Anak ini dia ada di Jakarta saat ini. Terus kemudian dia nggak pengen tahu tentang hal-hal lain selain hal-hal berkaitan dengan kedokteran. SMA dia belajar, SMP dia belajar, SMA dia belajar, dia persiapin untuk ujian. Pada saat itu apa ya? Sekarang tuh SNMPTN ya namanya kalau ujian untuk masuk kuliah ya. Dia sebelum masuk SNMPTN dia ngomong sama gurunya. Gurunya bilang, "Kenapa kamu pengen masuk kedokteran?"
ya saya ngerasa dari kecil, saya emang pengen jadi dokter, saya pengen bantu orang banyak gitu. Oh begitu ya gitu. Lantas kemudian gurunya coba memberikan pilihan-pilihan lain untuk dia tahu, sekedar tahu aja. Waktu itu dikasih pilihan lain yaitu manajemen kalau saya tidak salah. Manajemen itu kan udah jalan yang berbeda gitu ya dari kedokteran, karena itu urusannya udah maksudnya ekonomi gitu ya, kalau di fakultas di kuliah itu masuknya fakultas ekonomi dan bisnis. Terus mungkin isu-isunya lebih ke isu-isu sosial gitu kan, beda sama kedokteran ya. Kedokteran juga isu sosial tapi tidak teknis gitu kan. Bukan, tapi lebih teknis gitu, tentang dan spesifik tentang medical, tentang perkedokteran, tentang kedokteran gitu maksud saya. Pada saat dia ditunjukkan tentang ilmu, tentang manajemen, anak ini terus kemudian ngerasa kayak, kok saya jadi suka ya manajemen. Saat itu dia kemudian dalam waktu 30 detik, dia kemudian merubah keputusannya untuk akhirnya memilih manajemen dibanding kedokteran pada saat dia SNMPTN. Hasilnya apa? Dia lolos di manajemen Universitas Indonesia. Kenapa sebenarnya? Ternyata dia menyadari keputusan dia selama ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan dia. Keputusan dia selama ini bukan adalah pilihan dia sendiri. Dia selama ini menutup pilihan-pilihan dan alternatif lain. Dan dia kemudian selama ini tidak terbuka terhadap pilihan-pilihan itu. Dia bahkan tidak terbuka terhadap dirinya sendiri dan memberikan kesempatan terhadap dirinya untuk belajar tentang hal lainnya. Nah, itu yang tadi pentingnya kemudian eksplorasi. Dan pentingnya dalam mendesain kehidupan tadi. Bahwa dalam menentukan sebuah goal, perlu ada rasionalnya di sana apa. Kenapa gitu. Biar kalian kemudian bisa mengulang kembali dan tahu bahwa ini benar-benar adalah alasan tepat kenapa saya memilih cita-cita ini misalnya. Yang kedua, kasih pilihannya. Jangan kemudian kalian, ya kadang tergantung ya, ada yang ngerasa saya anaknya realistis aja gitu. Jadi kemudian saya harus kasih pilihan banyak. Ada juga ngerasa kayak, enggak, saya ambisius, saya tahu bahwa saya akan mencapai ini. Ya bisa juga gitu. Tapi tadi, coba menjadi terbuka. Coba luluh terhadap diri sendiri gitu. Bahwa banyak hal yang tidak bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Dan lantas option itu perlu dipersiapkan sejak dini pada saat mendesain kehidupan tadi. Itu nomor 1. Define your goal with rational dan kasih pilihan sebanyak-banyaknya. Nggak harus banyak, tapi kemudian yang signifikan dan relevan bagi kalian maksud saya ya. Tidak harus banyak artinya, ya saya jadi apa aja deh, yang penting sukses gitu. Tapi yang nggak ada artinya, suksesnya juga nggak bisa di-define sama dia gitu kan, agak susah gitu. Nah kalau bisa di-define tadi. Yang kedua, plan how to achieve it and be specific. Habis itu mulai kemudian ditarik mundur. Oke, saya pengen kemudian saya dulu cita-citanya pengen menjadi diplomat, makanya saya masuk HI. Saya ingin jadi diplomat dan saya ingin keliling ke banyak negara, bahkan keliling dunia gitu kan. Itu cita-cita saya dulu. Lantas saya pada saat di tengah jalan cita-cita itu berubah. Dan saya ngerasa saya bukan diplomat gitu, dan saya ngerasa itu bukan cita-cita saya sebenarnya gitu. Satu, itu nggak apa-apa. Cita-cita tadi itu bukan sesuatu yang rigid, bukan sesuatu yang kaku. Tapi saya bilang tadi bahwa cita-cita itu adalah sebuah guidance untuk menjadi kalian sebagai pegangan untuk bisa menjadi lebih baik setiap harinya. Pada akhirnya kalian tidak mencapai itu, tapi mencapai yang lain, ya cita-cita itu mendorong kalian untuk berada di posisi itu sekarang. Saya sekarang tidak menjadi diplomat, tapi dengan masuk HI, banyak banget ilmu yang saya pelajari, yang juga berkontribusi terhadap kerjaan saya saat ini. Makanya saya tidak menyesal. Desain saya gagal dong, ya kan? Karena saya tadinya sudah menentukan bahwa saya pengen jadi diplomat dan berkeliling ke luar negeri. Berkeliling ke luar negerinya, ya oke lah, mungkin saya dapat kesempatan beberapa. Tapi saya sampai sekarang tidak menjadi diplomat. Dan saya tidak menyesal. Karena di tengah jalan saya memang menyadari bahwa saya bukan diplomat gitu. Tapi dalam proses belajar menjadi diplomat tadi, itu satu. Yang kedua yang saya pengen bilang adalah, perlu ada, ini project management juga jadi penting. Jadi untuk kemudian kalian tahu bagaimana kemudian proses untuk mencapai itu dengan lebih detail. Tarik mundurnya itu lebih clear. Saya mau kasih contoh lain seperti ini.
banyak yang misalnya salah jurusan pada saat kuliah. Kenapa? Karena mereka tidak memilih pilihan itu berdasarkan goal dan dream-nya mereka. Tapi berdasarkan apa? Tapi berdasarkan misalnya satu pilihan kampusnya. Saya nggak apa-apa deh masuk UGM, walaupun mungkin jurusan agama Islam atau mungkin jurusan let's say biologi gitu. Yang penting masuk UGM pokoknya. Coba akui, banyak nggak yang kayak gitu di sekitar kita? Atau mungkin teman-teman sendiri, ya kan? Yang penting jurusannya. Atau mungkin yang kedua, ngikut orang sekitarnya gitu. Atau ngikut keputusan orang tua gitu. Karena kenapa? Pada saat proses dia menentukan impiannya, itu tidak ada clear dan spesifik step dan juga aksi yang bisa dia lakukan. Akhirnya tadi ya itu jadinya cukup salah jalan gitu. Karena yang dilihat harusnya adalah goal-nya. Ya saya pengen kemudian menjadi diplomat, makanya saya masuk HI. Saya masuk HI misalnya akhirnya saya dapat bukan di UGM pada saat itu, tapi di swasta, atau mungkin saya kembali ke kampung halaman saya di Universitas Halu Oleo gitu. Di sini ada banyak, kayaknya ada beberapa anak Universitas Halu Oleo. Boleh nanti angkat tangan, kayaknya ada beberapa juga sebenarnya anak dari daerah saya nih. Saya senang banget mereka bergabung di sini juga. Nah, saya mau bilang bahwa kampusnya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah jurusannya. Makanya dalam proses untuk menarik mundur proses mencapai cita-cita tadi harus be spesifik. Saya pengen tahu bahwa saya pengen tadi misalnya menjadi diplomat, saya kemudian pengen masuk HI, tapi pilihan kampusnya itu tidak menjadi masalah kita. Dan kemudian habis itu saya harus sekarang yang di SMA, saya kemudian harus belajar. Saya kemudian belajarnya berapa kali sehari, harus lebih clear lagi, lebih detail lagi. Terus kemudian saya harus ikut misalnya organisasi. Organisasinya apa? Berapa jam yang harus saya keluarkan waktu saya untuk organisasi tersebut? Coba be spesifik. Mulai dituliskan satu persatu. Banyak orang yang ngerasa berat untuk mencapai goal-nya itu karena mereka nggak spesifik bagaimana cara mencapai goal-nya. Jadinya menjadi beban. Saya pengen menjadi pilot. Ya tapi kalau orangnya nggak belajar dan orangnya kemudian tidak melewati berbagai macam proses, ya nggak bisa dia mencapai itu. Jadinya karena dia merasa dia langsung pengen melihat ujungnya aja gitu, menjadi pilot. Tapi tidak dibedah gitu bahwa menjadi pilot itu ya harus belajar, lulus SMA, harus kemudian masuk jurusan apa, harus kemudian punya kapasitas ini dan itu gitu. Nah itu yang kemudian teman-teman harus perlu lakukan sekarang. Yang terakhir, nah ini kadang kita terlalu push diri kita. Nggak apa-apa, start slow, tapi make progress. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan aja, hati-hati, yang penting ada perkembangan yang terjadi. Lagi-lagi, kalau pakai prinsip tadi tentang rata-rata, setiap orang punya zonanya masing-masing untuk sukses. Kadang kita ngerasa, kita lihat sama orang lain, lagi-lagi kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Kok dia umur sekian kayak saya, kok dia udah kayak gini gitu. Saya juga masih merasakan hal yang sama kok. Saya sekarang 27 tahun, saya sudah berkarir 6 tahun, tapi saya belum kuliah S2, padahal itu menjadi impian saya juga. Tapi ada teman saya di usia seperti saya 27 tahun, itu udah S3 gitu. Dan saya ngerasa tertampar setiap harinya, karena saya membandingkan diri saya dengan dia. Padahal nggak gitu caranya. Kalau mau sukses dan life design kita berhasil, ya track-nya, cara kita nge-track itu ya dari desain kehidupan kita sendiri. Jadi tidak dibandingkan dengan orang lain tadi. Ya mungkin si A kemudian dia bisa sukses di umur sekian. Lagi-lagi ya saya mungkin belum sekarang, tapi nanti pada waktunya gitu. Ketika prosesnya udah kita lewati gitu. Jadi nggak apa-apa start slow, tapi kita make progress. Oke? Selanjutnya, sorry. Nah, selanjutnya, lantas ini satu hal yang bakal kita pelajari juga di sesi ini. Dalam proses kita kemudian untuk mendesain kehidupan tadi, tentunya akan ada sebuah cerita yang ingin kita bawa, ya kan? Tentunya prosesnya kan ada sebuah kisah gitu kan, dari kehidupan kita tadi. Yang kemudian kita, menurut saya harus kita ceritakan kepada orang lain.
Dan orang lain memang perlu tentang cerita kehidupan kita tadi. Kenapa? Jelas bahwa dalam proses life design tadi, ujungnya kita akan ngomongin tentang karir, ya kan? Ngomongin tentang karir, atau ngomongin tentang hubungan sosial gitu. Orang lain tentunya harus memahami tentang kita, dan kita harus memahami tentang diri kita sendiri, ya kan? Saya pengen share ke teman-teman, bahwa mengetahui tentang cerita kita pribadi, dan menceritakan ke orang lain itu enak loh sebenarnya. Itu yang saya pelajari selama ini. Orang lain tuh nggak perlu tahu tentang cerita kita. Atau cerita kita itu nggak ada menariknya. Iya kan? Kayak kok saya gini-gini aja. Jadi kayak orang lain tuh nggak perlu tahu tentang kita deh gitu. Kayak apa sih gitu. Kayaknya nggak ngerasa ini. Dan saya perlu catat teman-teman, orang-orang yang seperti itu, akhirnya kalau mau praktek pada prakteknya, akhirnya susah untuk keterima kerja. Karena kenapa? Pada saat proses interview, mereka nggak bisa menceritakan tentang kehidupan mereka kepada orang lain. Akhirnya kenapa? Orang lain nggak bisa percaya sama mereka. Orang lain nggak bisa yakin bahwa kalian punya sesuatu gitu. Orang lain nggak yakin pada akhirnya kalau kalian sudah melewati banyak proses gitu. Orang lain nggak tahu bahwa kalian punya sebuah kompetensi gitu. Nah, susah kan pada akhirnya kita mau interview tapi orang lain nggak bisa pahami kita, ya kan? Gimana perusahaan kemudian pengen terima kita gitu. Kalau kemudian kita tidak bisa mengeluarkan cerita tadi dan akhirnya orang nggak bisa paham tentang kita. Nah, saya pengen share juga ke teman-teman. Bahwa dalam kemudian kita menceritakan proses kisah hidup kita tadi, teman-teman perlu memahami 3 prinsip utama ini. Satu adalah coherence. Coherence itu kita harus tahu bahwa dalam proses kita menceritakan kehidupan kita, ada benang merahnya di sana. Bahwa kita tahu, kita pengen kemudian orang tahu bahwa ini tentang pengalaman kita di masa lampau, dan ini tentang kita saat ini, dan ini tentang kisah di masa depan yang ingin teman-teman buat gitu. Ada koherensinya, jadi berkaitan satu sama lain, ya kan? Jangan sampai apa yang teman-teman ceritakan itu adalah sebuah omong kosong. Orang akan tahu ketika teman-teman misalnya membuat, jadi yang saya maksud dengan menceritakan sebuah cerita ini tidak berarti seperti kehidupan di Instagram yang teman-teman kemudian menceritakan kehidupan senang-senang teman-teman dan kehidupan baik-baik ajanya teman-teman, ya kan, kepada orang lain melalui sebuah gambar dan video di Instagram. Yang saya maksud dengan menceritakan tentang kisah teman-teman ini adalah tentang berlaku jujur dengan apa yang teman-teman sudah lewati, tapi teman-teman pengen kasih tahu bahwa mungkin saya punya kegagalan di masa lampau, tapi saat ini saya tahu bahwa kegagalan itu adalah karena 1, 2, 3. Dan saya sudah belajar dari kegagalan itu. Dan kemudian saya pengen tahu bahwa di masa depan, dari kegagalan itu, saya akan mencapai ini dan itu, ini dan itu. Yang kedua, continuity. Kalau bisa tentunya story atau kisah teman-teman itu adalah sesuatu yang berkesinambungan dan terus-menerus. Bahwa ini tentang bukan bahwa si A gagal lulus ujian pada saat di SMA. Bukan. Dan juga ini bukan tentang si B gagal masuk UGM. Bukan. Tapi ini teman-teman pengen tahu bahwa ini tentang proses dia sudah melewati bahwa apa ya, tahap itu panjang banget gitu. Dan tadi bahwa life cycle itu sesuatu yang bukan 1-2 tahun. Nah, teman-teman pengen ceritakan tentang itu, bahwa saya udah melewati hidup 17 tahun loh gitu. Saya bukan pelajari hidup itu baru 2 tahun kemarin. Nah, dalam kisah teman-teman tadi itu perlu diberikan highlight dan juga penekanan tentang itu. Yang ketiga, pada saat proses teman-teman menceritakannya, harus berani. Berani tadi artinya tadi bahwa tahu bahwa ini tentang kehidupan kalian kok, jadi ya nggak apa-apa gitu. Dan jujur, ini tentang ya just tell it lah gitu. Tadi ngomongin tentang interview pada saat kerja, kadang kita takut dan kita ngerasa misalnya kayak gini, banyak yang ngomong sama saya, Kak saya introvert, jadi saya nggak bisa gitu ngomong, saya anaknya memang pendiam. Ya nggak gitu, orang pendiam juga harus belajar yang namanya skill komunikasi gitu. Ini bukan tentang kalian nggak bisa ngomong, ya kan, kalian nggak, tanda kutip, nggak bisu gitu kan. Tapi ini tentang bagaimana kalian kemudian bisa memahami diri sendiri dan orang lain bisa memahami kalian. Ya,
Jadi ini tentang komunikasi dan berani untuk mengeluarkan kisah-kisah tadi. Nah, di sini poinnya adalah make sure bahwa kisah hidup kalian itu adalah sesuatu yang tadi relevan satu sama lain, dan yang kedua ini berkaitan dengan proses yang panjang dan kalian menceritakannya dengan berani gitu. Nah, mungkin sebenarnya saya pengen saya pengen yang dari Kendari dong, Kak Valeri tadi kita pengen denger satu kisah teman-teman, mungkin kalau kita mundur tentang bagaimana tadi mereka saya pengen tahu tahap mereka sekarang di mana, dan apakah mereka sudah mulai at least menentukan saya pengennya kemana gitu. Cita-cita apa yang ingin saya capai. Ada nggak teman-teman yang saya tahu kayaknya ada 6 orang deh dari Sulawesi Tenggara, atau mungkin yang dari wilayah lain yang pengen mungkin sharing, boleh nggak? Ada nggak yang berani? Oke, nah mungkin di sini bagi teman-teman yang datang dari Kendari ataupun Sulawesi Tenggara atau siapapun yang mau sharing ceritanya, boleh banget drop di kolom chat ataupun raise hand. Nanti aku akan unmute ya, supaya bisa langsung interaksi sama Kak Reza. Yes. Biar kita agak sedikit praktek nih ya. Di akhir juga nanti bakal ada practical session. Ya, lanjut. Silakan Valer. Ya. Oke. Ada kira-kira yang pengen cerita? Ayo dong. Ayo, teman-teman ada yang mau. Ini saya pengen tahu bagaimana proses teman-teman, dan saya pengen tahu juga pada saat proses teman-teman cerita itu seperti apa sih gitu. Jadi biar anggap aja nih kita lagi proses untuk teman-teman mungkin mau interview beasiswa gitu kan, lagi pengen cari, ada yang dari SMA ke kuliah atau dari kuliah pengen kuliah lagi atau pengen kerja misalnya. Yuk kita sekalian sedikit praktek gitu. Ada nggak kira-kira? Jangan takut dong. Yang dari daerah harus juga lebih berani bahkan. Ini ada namanya WOD Fitrah ya. Saya lihat di sini sih. WOD itu dari kampung saya tuh, pas banget. Tapi nggak tahu dia dari Buton kah atau dari mana. WOD Fitrah, boleh? Baby oh, dia mau kok. Dari Ya, Sultra. di unmute namanya WOD Fitrah. Silakan. Oke. Halo, apa kabarnya? Fitrah panggilnya apa, siapa? Iya, Fitrah. Alhamdulillah baik. Ini asal di mana tinggalnya Fitrah? Saya dari Buton, Sulawesi Tenggara. Wah, Buton. Butonnya di mana, Fitrah? Bau-bau atau di Pasar Wajo. Wah, Pasar Wajo. Berapa? 1 jam, 2 jam nih? Dari bau-bau apa berapa lama itu? Iya, ini agak logat sedikit ya ini. Ketemu sama orang. Sesama orang Sulawesi. Kayak, betul. Berapa jam biasanya sih dari bau-bau? Kurang lebih 1 jam dari bau-bau. 1 jam. Sekarang SMA atau kuliah, Fitrah? Sekarang SMA kelas 3. Wah, SMA jurusan apa, Fitrah? Alhamdulillah jurusan IPA. Jurusan IPA. Wah. Udah pada senyum-senyum tuh. Ya, bagaimana Fitrah? Sekarang sebagai anak SMA kelas 3 jurusan IPA, saya pengen tanya yang pertama dulu tadi. Apakah kamu merasa sudah di jalur yang tepat, dan kamu merasa yang kedua cita-citanya apa? Saya pengen tahu. Untuk merasa sudah di jalur yang tepat, sebenarnya sempat ada pas di pertengahan jalan sempat kayak ragu, emang bener nggak sih pilih jurusan IPA ini? Kayaknya soalnya makin kesini, aku tuh emang cita-citanya kedokteran ya. Kedokteran. Tapi kayaknya sama dengan yang Kak Reza bilang tadi, cita-citanya itu memang masih dipengaruhi sama orang-orang di sekitar. Nah, makin kesini, makin aku mulai mengeksplor diri, aku ikut organisasi-organisasi, kok kenapa passion aku malah jadi ke sosial ya? Jadi bingung sendiri. Ternyata aku lebih suka sama ngobrol sama banyak orang, kemudian sharing, hal-hal sosial yang justru sekarang lagi aku explore banget. Lantas, sekarang kan ini sebentar sudah ya? Belum ya? Baru naik kelas 3 berarti sekarang hitungannya ya? Baru naik kelas 3. Nah, saat ini apa ya?
proses untuk kamu kemudian tahu tadi bahwa kamu setelah ngobrol dengan banyak orang adalah anaknya yang lebih sosial banget, itu proses yang menurut kamu ke depannya bisa kamu konsisten nggak? Artinya kamu terus pengen eksplorasi dan mungkin bisa jadi yang mungkin yang bilang kedokteran itu siapa? Orang tua kah atau orang tua? Iya. Saya pengen nyapa mamahnya nih. Maaf tante gitu. Nah, menurut kamu ini karena mungkin banyak orang juga menghadapi. Menurut kamu bisa meyakinkan nggak orang tua kamu dan orang tua sekitar pada akhirnya nanti kalau nggak jadi kedokteran itu baik-baik aja? Iya, aku udah mulai buka diskusi sama orang tua kalau seandainya ayah ibu kayaknya Vita ini lebih ke sini deh passionnya. Kalau orang tua Vita sih nggak memaksakan ya, asalkan Fitra sendiri memang mau suka ya sudah coba saja begitu. Tapi tetap sih memang tapi pertimbangin lagi kayak gitu, dikasih pertimbangan. Oke. Sip, menarik banget ceritanya ya. Fitra, terima kasih banyak udah mau sharing sama kita. Tepuk tangan dulu dong buat Fitra. Ini bisa pakai. Semoga sukses Fitra. Jadi sekarang memang Fitra masih mungkin di tahap sedikit galau dalam proses tadi untuk memilih ya jurusan kuliah. Tapi sebelum telat, jadi untuk desain kehidupan itu sama kayak desain mau pilih jurusan sih teman-teman. Kadang kita ngerasa bahwa udah di waktu kepepet pas kelas 3 baru kayak wah heboh ini jurusan apa gitu kan. Padahal itu seharusnya udah dimulai sejak lama. Tapi tidak apa-apa, bisa dimulai dari sekarang. Artinya masih ada waktu dan udah mulai dipikirin bahwa oh saya betul-betul adalah cita-citanya adalah ini gitu. Jadi tadi mungkin sekarang kedokteran, tapi bisa jadi apakah cita-citanya beneran menjadi dokter atau ternyata tadi bahwa dalam proses kemudian berkomunikasi dengan orang ini mungkin tentang menolong orang lain. Ada nggak misalnya pilihan lain dari cita-cita itu yang juga berkaitan dengan bisa menolong orang lain misalnya gitu kan. Jadi bisa ditarik dan dicari alternatif dan pilihan yang berbeda. Nah, ini tidak hanya Fitra tapi mungkin banyak teman-teman juga yang merasakan hal yang sama. Tapi yang saya appreciate dari Fitra, satu, Fitra sudah berani mengakui itu, dan tidak banyak orang di luar sana yang berani mengakui itu. Banyak dari kita yang kayak menutup itu di balik topeng kita bahwa nggak apa-apa, lagi-lagi karena kedokteran keren, jadi pokoknya kedokteran dah, jaya gitu kan. Padahal ngerasanya sebenarnya tadi mungkin ada pilihan jurusan lain, tapi pilihan jurusan itu mungkin masih belum. Dan saya juga pengen kasih tahu, sekarang tuh dunia udah berubah. Abad 21 itu pilihan jurusan jadi makin banyak dan sangat beragam. Dan pilihan pekerjaan juga sama, sudah semakin beragam. Artinya jangan sampai kita tergoda hanya dengan 1-2 pilihan aja, tapi coba mulai yang lain. Sekarang tuh ada yang namanya jurusan bioentrepreneurship, macam-macam gitu. Kayak bahkan Unpad bikin digital bisnis, mana ada zaman dulu, zaman saya nggak ada gitu kan. Nah sekarang udah kayak gitu. Jadi coba cari pilihan-pilihan yang lain. Cyber security, waduh, apa sih urusin orang hacking apa gimana dah gitu misalnya. Nah, coba baca dan explore gitu ya. Yang saya akui dari Fitra tadi itu jujur. Yang kedua, cara Fitra kemudian menceritakan. Halo. Kenapa? Oke, kayaknya dari Kak Reza macet ya, Kak? Oke. Sebenarnya ada kesalahan teknis dari Kak Reza. Sebentar. Oke, aku mau ingetin buat teman-teman yang misalkan masih belum nanya, boleh banget ya untuk drop pertanyaan kalian di kolom chat di bawah. Nah, setelah itu nanti setelah sharing session ini kan akan ada Q&A session. Nah, setelah Q&A session akan ada photo session. Nah, habis itu kalian jangan leave dulu ya, karena habis itu kita masih akan ada practical session. Okay. Halo, sorry banget. Hai, Pak Heri. Oke, Kak Reza. Oke, ini Kak Reza udah balik. Silahkan, Kak. Ya. Ya, itu saya pengen bilang tadi yang kedua, tidak hanya jujur, yang kedua pada saat proses menceritakan, Fitra udah berani untuk menunjukkan bahwa
ini tentang masa lalunya Fitra, tentang bagaimana Fitra ingin kedokteran dan sekarang sedang proses mencari. Yang kedua, Fitra yakin terhadap masa depannya untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Jadi ada semangatnya tadi udah kelihatan. Jadi proses menceritakan story itu penting lagi-lagi sih untuk kemudian kita bisa ngobrol dengan orang banyak dan orang bisa memahami kita lagi-lagi. Nah, selain Fitra, terima kasih Fitra. Ada yang lain mungkin dari wilayah Indonesia lainnya gitu yang mau bercerita juga dengan kita di sini? Yang mungkin kuliah tadi yang SMA udah, atau mungkin yang kuliah yang dari Indonesia belahan yang berbeda gitu. Boleh. Siapa kira-kira? Itu dari Airlangga. Cakep. Siapa tuh? Boleh kita unmute dan kita ngobrol. Ini dari Airlangga ya? Ya. Halo Erlangga. Sudah di-unmute? Oh, katanya sinyalnya jelek. Oke, Kak. Oke. Mungkin Kak. Oh, sudah ada suaranya? Tes? Ya, videonya bisa dimatikan aja Erlangga. Mungkin biar... Udah dimatiin kok. Siap. Halo Erlangga. Oke, halo Kak. Jadi kayak gini, ini sebenarnya bukan dari aku banget sih, tapi kayak gini. Sempat aku kepikiran tuh kayak gini. Jadi, banyak banget temanku. Sorry, sebelumnya Erlangga kuliah Kenapa? atau kerja Kuliah, atau Kak. apa? Kuliah, oke. Kalau boleh tahu jurusan apa dan kampus mana dan sekarang posisinya ada di mana? Semester 5, jurusan Psikologi Universitas Tarumanagara. Tarumanegara. Wow, anak Untar ya. Iya dong. Sekarang berarti di Jakarta ya? Iya, Kak. Benar. Oke, sip. Oke. Lanjut, Erlangga. Jadi kayak gini, Kak. Karena aku banyak lihat temanku tuh kayak gini. Jadi mereka itu merasa dia salah jurusan cuma gara-gara mereka tidak bisa ngejar tugasnya, sama mereka tidak paham pelajarannya. Itu aku cuma takutnya untuk kalian-kalian yang belum kuliah, atau mungkin ada yang sedang kuliah baru awal-awal gitu misalnya. Ini jujur, ini ternyata rentan sekali gitu. Jadi yang mau aku bilang adalah tolong jangan rasa salah jurusan cuma gara-gara awal-awalnya tuh nggak paham mau belajar apa. Itu ternyata aku kira kasus kayak gini tuh ternyata bakal sangat jarang gitu. Ternyata banyak. Banget. Right. Ternyata banyak banget adik kelasku ada, angkatanku juga beberapa ada. Itu ternyata yang buat aku sadar kayak, bisa juga gara-gara kesulitan belajar, makanya pikirnya kayak gini, waduh, tau-tau gue salah jurusan gitu. Nah, kayak kalau boleh tahu sendiri, Erlangga sendiri merasanya seperti apa? Merasanya saat ini berarti maksudnya sudah yakin dengan jurusannya? Iya, aku sangat yakin dengan jurusanku ini. Kenapa kemudian Erlangga yakin? Mungkin ini bisa mempengaruhi teman-temannya Erlangga yang siapa tahu mungkin ada di sini juga gitu kan? Oke, sebenarnya kayak gini. Aku adalah korban bully. Dulu aku adalah korban bully. Dari yang ditindas habis-habisan sampai sekarang ternyata dengan mentalku yang kayak gini, dengan mentalku yang sudah aku syukur sekali berkat bantuan Tuhan dan keluarga-keluargaku, aku menjadi anak yang strong untuk menghadapi semuanya. Nah, dan dari sini saya berpikir gitu kayak tahu-tahu masih ada di luar sana yang apa istilahnya? Nasibnya mungkin lebih parah dari saya, penindasannya lebih parah dari saya. Who knows? Kita pun nggak tahu gitu. Nah, dari situ itu menginspirasi saya untuk bisa menjadi orang yang masuk di psikologi. Rencana saya adalah untuk menjadi psikolog klinis. Doakan ya. Oke. Siap, pasti dong Erlangga. Berarti Erlangga tadi udah nunjukin bahwa Erlangga yakin. Kenapa yakin? Karena pengen pengen menolong orang juga di luar sana yang mungkin punya kisah yang sama gitu ya dengan Erlangga. Sehingga kemudian banyak orang di luar sana. Singkat kata memang satu kata adalah saya ingin menolong orang. Oke. Ya. Nah, sip, terima kasih Erlangga udah sharing dan tadi udah jujur juga sama kita tentang kisahnya Erlangga gitu sebelumnya ya. Nah, itu menarik banget juga sebenarnya buat teman-teman semua. Artinya
tadi poin pertamanya Erlangga mau bilang bahwa jangan sampai ngerasa salah jurusan karena mungkin tidak tahu cara belajar atau mungkin pelajarannya dianggap susah dan sebagainya. Sebenarnya tergantung konteksnya seperti apa ya. Artinya yang membuat dia kemudian tidak bisa menanggap pelajaran itu dan dianggap sulit, itu bisa jadi karena memang dia merasa bahwa dia tidak berada di jalur yang tepat, atau yang kedua, artinya memang tidak ada kemampuannya di sana. Nah, ini yang teman-teman perlu pelajari. Dalam masuk sebuah jurusan itu dua hal yang menurut saya penting. Satu adalah ada minatnya, yang kedua adalah mampu. Dan dua-duanya harus seimbang dan ada gitu. Karena kalau bagi orang yang cuma minat tapi nggak mampu, atau mampu tapi nggak minat, itu agak susah. Artinya, dalam proses tadi, seperti teman-temannya Erlangga yang dalam proses belajar, bisa jadi mungkin mereka minat terhadap psikologi, tapi mungkin tidak mampu terhadap psikologi. Kemampuan itu bisa dikembangkan sebenarnya, gitu. Tapi ada hal-hal dan batasan-batasan tertentu yang memang membuat kita, itu memang bukan kita, gitu. Lagi-lagi ya, kayak tadi, saya omongin tentang bagaimana aljabar bisa dipelajari dengan orang yang berbeda-beda, gitu kan. Tapi itu yang poin pertama, bisa jadi memang itu dia merasa tidak mampu dan sehingga salah jurusan. Tapi yang kedua memang ini yang saya ingin bawa gitu premisnya, bahwa ini juga bisa jadi berkaitan dengan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita memang bagi saya tidak membuat kita untuk akhirnya bisa belajar gitu dengan baik. Makanya tadi bisa jadi teman-temannya Erlangga tidak bisa belajar karena mereka tidak dikasih kesempatan untuk kemudian pelajaran itu ataupun cara belajarnya itu kemudian disesuaikan dengan dirinya mereka. Karena Erlangga dan teman-temannya Erlangga berbeda loh gitu. Itu yang harus dipastikan dulu bahwa Erlangga dan teman-teman Erlangga itu berbeda. Sehingga bisa jadi cara proses belajarnya Erlangga dan cara proses belajarnya teman-temannya Erlangga berbeda. Nah, itu yang kita harus sama-sama terbuka sih gitu. Setiap orang mungkin tadi punya konteks yang berbeda-beda gitu. Sehingga mungkin bagi saya sih, saya setuju dengan Erlangga untuk kita dorong, yang saya setuju dengan Erlangga adalah kita dorong untuk kita sama-sama explore lagi dan cari tahu gitu. Tapi memang tidak bisa dipaksakan kalau kemudian setiap orang yang merasa bahwa mereka salah jurusan untuk tetap berada di tempat yang sama gitu. Nah, saya nggak bilang bahwa teman-teman yang sekarang sudah di kuliah, kemudian harus resign dari kuliahnya dan cari jurusan lain seketika, tidak. Tapi pahami, dalam proses kalian tahu tentang cita-cita kalian tadi di ujungnya, mungkin misalnya saya pengen jadi, ini random banget ya, saya pengen jadi pilot. Masalahnya saya terjebak sekarang di jurusan psikologi. Apa hal-hal dari mata pelajaran atau jurusan psikologi yang teman-teman bisa pelajari untuk kemudian bisa mencapai cita-cita teman menjadi pilot, gitu. Jadi harus pahami bahwa sebenarnya ada loh hal yang bisa kita pelajari juga tanpa kemudian menyesal atau kemudian geram bahwa ya udah sekarang saya juga udah harus berhenti kuliah deh sama sekali gitu. Nggak gitu juga itu maksud saya. Tapi tadi pahami apa dari yang sekarang kalian sudah berada di titik ini, apa yang kalian bisa pelajari untuk capai goalnya tadi. Makanya saya bilang yang penting itu adalah goalnya, terus kemudian tarik mundur. Bukan akhirnya kayak, ya saya pokoknya mau masuk psikologi sekarang, ntar cita-citanya jadi apa urusan belakangan. Bukan itu. Paham kan maksud saya perbedaannya ya? Jadi ya orang yang pengen jadi psikolog, ya lantas dia masuk psikologi gitu. Orang yang kemudian pengen jadi dokter, dia memang masuk ke dokteran gitu. Nah, lantas kemudian yang penting saya masuk psikologi dulu, baru nanti saya pikirkan pekerjaannya apa. Enggak, cara berpikirnya tadi makanya ini nomor 1, define your goal dulu, baru kemudian plan how to achieve it. Baru ditarik ulur ke belakang. So, itu sih Erlangga, terima kasih banyak juga buat sharing. Nah, paling saya pengen close aja sih, sebelum teman-teman nanti ada pertanyaan. Saya ada satu quote ya, ini dari Tony Robbins. Kalau teman-teman juga tahu, dia ada di US sana, mungkin jauh, mungkin somehow kita rasa tidak relevan dengan kita yang ada di Indonesia, atau mungkin teman-teman yang ada di daerah. Tapi ada satu hal yang kemudian bisa kita pelajari dari dia, bahwa dia bilang, live a life of your own design and on your own terms, and not the one that others or the environment have scripted for you. Saya takutnya, teman-teman, yang saya pengen bilang, kalau teman-teman tidak punya life design, teman-teman nggak ada pegangan. Artinya apa? Jangan sampai kita malah jatuh di plan, di life design orang lain, gitu. Yang kedua, jangan sampai kemudian teman-teman
akhirnya menyesal bagaimana teman-teman bisa punya better life, punya meaningful life, dan kemudian ada fulfillment di sana, itu kemudian akhirnya tidak tercapai. Hanya dengan teman-teman ngerasa bahwa, kita jalanin aja gitu kehidupan. Dan tidak ada persiapan di sana. Tidak ada hal-hal yang kemudian kita pelajari. Kita tidak menyadari diri kita dan sebagainya. Dan yang paling penting tadi yang saya pengen dorong adalah berhenti untuk kemudian kita compare diri kita dengan orang lain. Because, di life design itu ini tentang proses dan kita untuk dealing dengan diri kita sendiri. Ini tentang bagaimana teman-teman tadi memahami diri sendiri, bisa memantapkan misi, dan akhirnya ya insya Allah bisa mencapai cita-cita teman-teman masing-masing. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah, dan terima kasih banyak. Kalau ada ingin bertanya, boleh, kita pengen ngobrol bareng-bareng deh habis ini. Thank you. Saya kembaliin ke Valerie. Oke, thank you Kak Reza atas sharing session-nya. Semoga apa yang udah di-sharing tadi sama Kak Reza bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, sebelum aku masuk ke Q&A, aku akan membacakan secara singkat aja nih summarize dari sharing session yang tadi udah Kak Reza sampaikan. Nah, jadi kan tadi udah banyak banget nih insight yang diberikan oleh Kak Reza. Nah, Kak Reza udah cerita nih gimana sih caranya dan kenapa memahami cerita hidupmu itu penting banget. Nah, terus kalian juga perlu memahami cerita hidup kalian untuk bisa belajar dari kegagalan yang terjadi di masa lalu. Lalu dengan begitu kalian bisa menentukan arah karir yang tepat ke depannya seperti apa. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah cita-cita kita itu udah betul sesuai datanya dari tuntutan dari orang tua dan orang sekitar. Nah, itu untuk summarize-nya. Aku akan bacakan karena keterbatasan waktu juga, aku hanya akan bacakan untuk satu pertanyaan aja ya, Kak. Oke, untuk pertanyaannya, ini ada dari Aurada, Visama, dan juga Zamzam. Nah, jadi Kak, jurusan kuliah yang mereka ambil itu sudah berbeda dan tidak sejalan dengan karir yang mereka jalani. Nah, apakah itu salah jurusan? Atau ada kriteria lainkah, dan gimana sih tips untuk menghadapinya? Oke. Tadi siapa namanya? Sorry, Valerie? Aurada Visama dan juga Zamzam. Aurada Visama dan Zamzam. Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya. Nggak tahu panggilan siapa ya? Aura mungkin atau ini dua orang yang berbeda berarti, Valerie? Iya, pertanyaannya kurang lebih mirip, jadi aku mirip ya. Oke, siap. Nah, tadi berarti pertanyaannya tentang bagaimana tuh kalau orang yang udah salah jurusan tapi kemudian dia udah proses untuk mencapai karirnya dia, apakah maksudnya itu sesuatu yang dianggap salah jurusan atau seperti apa gitu, dan bagaimana kita bisa menghadapi itu. Nah, tadi sih sebenarnya tergantung dari stage di kehidupan kita sekarang itu lagi ada di mana, untuk kita bisa memview tentang salah jurusan tadi gitu. Kalau teman-teman misalnya sekarang stage-nya ada di belum melewati itu gitu, kayak misalnya tadi Fitrah yang masih SMA, terus salah jurusannya tuh masih di SMA gitu, misalnya IPA dan IPS gitu, tapi jurusan kuliahnya misalnya belum proses belum dia lewati gitu. Tentu sih saya lihatnya view-nya ketika pada saat teman-teman masih di stage itu, proses untuk recover-nya itu masih ada waktunya. Karena masih ada proses untuk teman-teman bisa lihat kembali dan assess ulang bagaimana kemudian saya ini dan jurusan apa yang cocok dari berdasarkan goal yang ingin saya capai gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman tadi udah kayak, misalnya saya juga ada di tahap itu tadinya gitu. Karena saya ngerasa saya udah masuk HI dan tadinya pengen diplomat kan. Dan saya pada saat udah lulus dari HI, dan saya ngerasanya kok saya nggak jadi diplomat dan saya malah di pekerjaan lain gitu. Nah, apakah saya merasa saya salah jurusan? Bagi saya enggak. Kalau konteksnya seperti itu dan di stage-nya seperti itu tidak salah jurusan bagi saya. Karena kenapa? Konteksnya tergantung pribadi masing-masing. Dan saya ngerasa dengan belajar HI, dengan kuliah di HI, saya udah belajar banyak hal gitu. Misalnya, kalau saya contohkan secara praktek, sekarang saya kebetulan adalah tadi di Pro Consulting, dan saya proses dan tugas saya adalah kemudian mendesain program untuk kemudian memberikan dampak kepada masyarakat di Indonesia gitu. Dan ini juga berkaitan dengan partnership, kerjasama. Nah, di HI saya banyak banget belajar tentang itu. Negosiasi, saya belajar tentang kemudian
apa namanya, international ekonomi dan sebagainya. Nah, mungkin saya nggak jadi diplomat kan pada akhirnya gitu. Saya tidak mewakili Indonesia duduk di PBB ataupun juga di embassy gitu. Tapi ternyata dari belajar HI tadi, saya kemudian banyak substansi dari belajar HI yang bisa berkontribusi terhadap proses saya bekerja. Dan skill saya dan juga kompetensi yang saya punya itu dipengaruhi dari saya kuliah di HI gitu. Nah, jadi pertanyaannya kembali ke kamunya sih sebenarnya, bagaimana cara memview itu. Tapi kemudian ada orang-orang di luar sana juga yang sejujurnya akan sangat sulit untuk kemudian dan lebih ke menantang untuk kemudian dia recover. Misal tadi ya, ada anak yang misalnya sudah spend 6 tahun untuk kemudian belajar kedokteran. Di tengah jalan misalnya dia bilang bahwa saya kayaknya bukan anak kedokteran deh gitu. Ya kita semua bakal bilang bahwa itu udah telat banget nggak sih gitu kan. Dan sayang uangnya, sayang energinya, sayang tenaganya gitu kan. Sekarang pertanyaannya ada di kamu sendiri. Kamu ngerasa bahwa investasi 6 tahun itu sesuatu yang sia-sia? Atau kamu ngerasa bahwa enggak, saya misalnya bisa belajar sesuatu dari proses 6 tahun ini. Dan saya kemudian bisa kembali untuk kemudian bisa jadi kalau dia ekstrim, pengen kuliah lagi, setelah 6 tahun udah kuliah kedokteran, jurusan yang dia mau misalnya. Dan ada teman saya juga yang seperti itu. Ataupun kemudian, ya bagi dia, ya jalanin aja misalnya, kedokterannya, tapi bisa jadi ada cita-cita dia yang bisa dia jalankan secara bersamaan. Misalnya kayak gitu, itu pilihan keduanya. Misalnya, oke, saya dokter, cita-cita saya sebenarnya jadi guru. Banyak juga teman saya yang dia dokter, terus dia bikin kemudian pelatihan kepada anak-anak kecil. Misalnya ada teman saya kedokteran gigi gitu kan. Artinya tidak berarti kemudian dia berhenti kuliah kedokteran di gigi, terus kemudian dia masuk sekolah pendidikan guru. Nggak gitu juga maksud saya. Tapi kemudian ternyata dengan dia menjadi dokter, dia bisa mencapai juga untuk dia kemudian bisa sharing kepada anak-anak kecil. Dia sekarang punya banyak program untuk kemudian turun ke walaupun sekarang lagi COVID ya, ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk ajarin anak-anak bisa sikat gigi yang baik dan benar. Ternyata dia bisa dua-duanya gitu. Dia bisa jadi dokter gigi, tapi juga at the same time dia bisa ngajar buat anak kecil. Nah itu, lagi-lagi ini semua tentang life design pada akhirnya. Dan bagaimana kalian bisa memview kehidupan itu sendiri dan nilai-nilai apa yang pengen kalian angkat. Udah, itu aja sebenarnya intinya. Dan cuma kalian yang tahu lagi-lagi kan. Jadi setiap konteksnya berbeda masing-masing orang. Tadi ada konteks yang ekstrim yang dia bisa jadi dari kedokteran berhenti kuliah 6 tahun dan akhirnya kuliah ekonomi misalnya. Dan ulang lagi dari awal, atau ada yang ngerasa bahwa I can achieve, saya bisa kemudian mencapai cita-cita saya tadi untuk bisa mengajar tanpa harus jadi guru, tapi saya bisa jadi dokter yang bisa mengajar, misalnya gitu. Ya, itu tergantung pilihannya ada di kalian. Tapi yang saya mau bilang, diri masing-masing. Lagi-lagi penentunya adalah kita masing-masing. Dah, thank you, Valeri. Oke, thank you Kak Reza penjelasannya. Oke, nah sebelumnya aku mau mohon maaf banget nih buat para peserta juga karena keterbatasan waktu, cuma satu pertanyaan aja yang bisa dijawab sama Kak Reza. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai photo session, aku mau ngasih info dulu nih. Nah, Waduh. jadi ternyata kemarin pembicara kita yaitu Kak Reza merayakan ulang tahunnya. Jadi happy birthday Kak Reza. Oke, nah So much, mungkin aku di sini akan mewakilkan para peserta dan juga tim panitia dari Merajut Mimpi untuk mengucapkan wish ke Kak Reza, semoga apa yang dicita-citakan tercapai, panjang umur, sehat selalu, dan selalu sukses terus ya Kak untuk ke depannya. Terima kasih banyak Nah, Valeri. mungkin buat teman-teman lain bisa... Sorry. Ya, teman-teman semuanya juga sukses ya, selalu teman-teman ya. lain boleh drop di chat. Dan paling pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul nanti insya Allah bakal kita jawab juga lewat Instagram ya. Jadi jangan takut, nanti tetap pertanyaannya bakal kita jawab. Thank you. Terima kasih Valeri, silakan. Oke, thank you Kak. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke foto bersama. Nah, untuk foto bersama ini mungkin yang kalau udah pernah ikut webinar sebelumnya, kita ada sign khusus ya, Merajut Mimpi. Nah, untuk step-stepnya akan aku jelasin, jadi boleh dilihat. Yang pertama kalian, tangan kalian membentuk angka 2, dua-duanya. Lalu untuk sidik jari kalian menghadap ke arah wajah kalian. Oke, sudah?
Nah, jika sudah digabungkan menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, ini gambar apa sih? Nah, mungkin kan kalian juga udah tahu ya, kalau merajut mimpi itu ada gambar logo bintangnya. Nah, ini adalah logo bintang tersebut. Nah, kalau untuk foto boleh ditaruh mungkin di bawahan supaya nggak ketutup mukanya. Habis itu kita akan foto bareng. Oke, ditahan ya, karena kita ada beberapa slide. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah? Oke deh, kalau gitu thank you sudah ikut foto bersama. Nah, untuk para peserta jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini kita masih akan ada satu sesi lagi, yaitu practical session. Nah, untuk Kak Reza, thank you banget Kak Reza atas sharing session yang udah diberikan tadi. Semoga apa yang tadi udah diberikan kepada kita semua tuh dapat menjadi masukan dan insight bagi kita, dan juga bisa dipraktekkan sama peserta juga, sehingga dapat membantu mereka untuk career planning ke depannya. Mungkin dari Kak Reza ada kata-kata terakhir sebelum boleh leave habis ini? Ya. Siap, terima kasih banyak Valeri. Paling terakhir saya cuma pengen sampaikan teman-teman semua kalau semangat selalu, lagi-lagi jangan sampai patah semangat gitu, apalagi kondisi seperti ini semakin menantang. Yang pasti sih kalian harus selalu berusaha semaksimal mungkin, karena orang yang sukses itu enggak yang kemudian cuma berusaha 1-2 hari aja, tapi itu butuh proses yang sangat panjang. Dan begitu juga dengan life design ya. Kalian kemudian perlu memahami tentang diri sendiri, kalian perlu tahu bahwa ada proses yang perlu dilewati, dan tentunya sih aku pribadi mendoakan buat teman-teman semuanya sukses, dan kita selalu bisa stay in touch, keep in touch, dan kalau ada apa-apa kita bisa saling sharing dan ngobrol juga. Makasih banyak semuanya atas waktunya ya. Oke, thank you Kak Reza. Oke, kepada Kak Reza, silakan ya Kak kalau misalkan mau leave. Kalau untuk para peserta, jangan kemana-mana dulu, karena habis ini kita akan ada practical session. Nah, practical session ini apa? Mungkin kalau kalian udah pernah ikut webinar sebelumnya udah tahu ya, kalau practical session ini adalah sesi kita mempraktekkan hal yang sudah kita pelajari sebelumnya saat sharing session bareng Kak Reza. Nah, untuk tema practical session kita kali ini yaitu adalah My Life Dashboard. Nah, jadi di sini kita akan mengukur seberapa puaskah diri kita terhadap hidup kita saat ini. Nah, untuk Life Dashboard ini akan ada 4 bagian yang kita ukur, yaitu ada health, work, play, dan juga love. Next. Nah, tujuannya apa sih dari My Life Dashboard ini? Nah, tujuannya sendiri yaitu kita ingin nih mengetahui posisi kita saat ini. Tadi kan Kak Reza juga udah sempat cerita ya, kalau misalkan sebelum kita bisa maju dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan kita harus tahu dulu nih kondisi kita saat ini tuh seperti apa. Nah, maka dari itu kita mau mengukurnya nih saat ini. Nah, di My Life Dashboard ini ada 4 tadi. Yang pertama ada health, yaitu kesehatan. Nah, di kesehatan ini yang akan kita ukur tuh bukan hanya kesehatan jasmani aja, tapi juga kesehatan pikiran dan rohani. Nah, pikirannya seperti apa sih contohnya? Nah, mungkin kalau bagi kalian, seberapa sering sih kayak kalian misalnya membaca buku atau belajar ilmu baru, nah itu juga bisa termasuk di dalam health ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada work atau pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan yang formal atau informal saja, tapi juga bisa berupa aktivitas sehari-hari yang memang sudah rutin kalian lakukan. Contohnya kayak apa sih? Kalau pekerjaan formal, ya pekerjaan kayak yang kalian lakukan saat ini. Kalau informal mungkin kayak perkuliahan, terus kalau ada kalian ngikutin organisasi ataupun volunteer, nah itu juga termasuk di dalam work ini. Kemudian untuk aktivitas sehari-hari yang rutin, misalkan kalian adalah ibu rumah tangga nih, kalian juga bisa masukin di work ini, kayak misalkan kalian setiap hari mencuci baju, atau misalkan menjaga adik. Nah, itu juga semuanya bisa dimasukin di work ini. Nah, selanjutnya ada play atau hiburan. Nah, play ini bukan hanya mengenai main game aja loh, tapi aktivitas-aktivitas apapun yang bisa membuat kalian itu bahagia,
yang bisa merilekskan diri kalian atau menghilangkan stres kalian. Nah, jadi aktivitas-aktivitas apa sih yang biasanya kalian lakukan di waktu senggang kalian? Nah, seperti contohnya misalkan mendengarkan lagu, atau misalkan menonton film. Nah, apapun itu yang kalian tuh bahagia saat melakukannya. Lalu yang terakhir yaitu adalah love dashboard. Nah, untuk love ini atau cinta ini bersifat universal ya. Jadi bukan hanya menuju ke keluarga, pacar, atau istri istri aja, tapi universal, sifatnya universal. Jadi bisa juga ke hobi, atau misalkan ke hewan peliharaan, atau hal apapun yang memang kalian tuh cinta dalam terhadap hal tersebut. Kayak misalkan kalian cinta banget nih sama musik, nah itu juga bisa dimasukin ke dalam love dashboard ini. Nah, nantinya kalian semua akan diminta untuk memberikan skala nih. Nah, dari skala 1 sampai 100, kalian harus menentukan saat ini, di posisi kalian saat ini tuh, kalian tuh lagi ada di skala berapa sih, untuk health ini ada di skala berapa, work skala berapa, play skala berapa, dan juga love ada di skala berapa. Setelah itu, kalian akan perlu untuk menjelaskan alasannya mengapa kalian memilih skala tersebut. Nah, ini contoh dashboard-nya. Jadi kalian bisa bentuk, menggambar di kertas dan pulpen yang tadi aku udah ingetin untuk dipersiapkan ya. Bisa digambar untuk dashboard-nya seperti ini, dikasih skala dari 0 sampai 100. Nanti kalian bisa isi kira-kira kalian tuh ada di skala mana sih saat ini untuk posisi kalian. Nanti di bawahnya kalian bisa tulis alasannya, kenapa kalian memilih skala ini. Nah, jadi tujuan dari live dashboard ini kita bukan mau membandingkan ya, jadi kita bukan mau membandingkan keempat aspek ini satu sama lain, tapi kita ingin mengukur keempat hal ini dan ingin melihat kayak improvement apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk meningkatkan skala ini. Kayak misalkan kalau di contoh yang di layar kan bisa dilihat play ini kan yang paling rendah. Nah, jadi dengan kalian tahu nih kalau play kalian itu masih rendah, berarti kalian tahu kalau ke depannya kalian harus melakukan planning atau merencanakan sesuatu apa yang perlu kalian lakukan untuk meningkatkan si play ini. Jadi bukan untuk membandingkan gitu. Nah, mungkin untuk detailnya kalau misalkan ada yang terlewat ataupun masih bingung, aku akan drop di kolom chat untuk detail guideline-nya ya. Oke. Nah, karena keterbatasan waktu juga, aku mungkin hanya akan kasih waktu sekitar 5 menit, kalian bisa mencoba menggambar untuk dashboard ini. Kemudian bisa juga untuk setelah itu dikasih, di bawahnya boleh diceritakan alasannya kenapa memberikan skala itu. Nanti kalau misalkan udah, dari teman-teman boleh untuk foto ataupun bisa di-share ke Instagram kalian masing-masing dan di-tag ke @merajutmimpi.id di Instagram. Nanti kita akan bantu untuk repost di IG story kita. Oke, mari kita mulai. Oke, bagi kalian, ini ada yang nanya, apakah boleh kalau ini jadi simpanan pribadi aja? Ini boleh banget. Jadi ini kan memang kita mendeteksi diri keadaan kita saat ini ya. Jadi kita pengen mengetahui saat ini tuh kita ada di posisi mana. Jadi sebenarnya untuk posting itu tidak harus, karena itu hanya kayak kalau misalkan kalian pengen membagikan, kayak kalian sudah mengikuti practical session ini, boleh banget kalau kalian mau sharing di Instagram dan tag kita. Tapi kalau misalkan mau disimpan sendiri untuk jadi hanya untuk pribadi aja, itu boleh banget.
Oke, bagi teman-teman semua, jangan lupa ya untuk stay sampai akhir, karena nanti di akhir sesi webinar, aku akan jelasin gimana caranya kalian-kalian bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, oke. Nah, gimana teman-teman, ada yang udah selesai belum nih? Mungkin kalau ada yang udah selesai boleh raise hand atau tulis di kolom chat, jadi aku tahu kayak udah berapa orang sih yang udah selesai. Oh, Erlangga udah selesai. Oke. Nah, bagi yang belum selesai nggak masalah ya. Jadi memang kalau untuk mengerjakan ini memang butuh waktu yang cukup banyak, karena kan kita harus merefleksikan diri kita sendiri. Jadi bagi yang belum selesai nggak masalah, bisa dilanjutin setelah webinar ini juga. Kemudian mungkin kalau misalkan mau ada tambahan setelah kalian tahu nih mengenai diri kalian sendiri, posisi kalian di mana, mungkin juga bisa membuat rencana ke depannya apa sih yang mau dilakukan untuk meningkatkan di bagian tersebut. Kayak gitu. Oke, ini Al-Mahdi juga sudah selesai, ternyata udah ada beberapa juga nih yang selesai. Wow, keren. Oke deh, kalau gitu, nah sebelum aku tutup untuk acara webinar hari ini, aku mau ngasih pengumuman sebelumnya. Nah, untuk pengumuman yang pertama ada, nah, jadi di bulan depan kita akan ada lagi webinar ketiga. Nah, untuk webinar ketiga ini akan ada 2 pembicara, yaitu Kak Dea Gendina, yaitu seorang founder dari Oak Society, dan juga ada Kak Noel Arthur Sidarta, founder dari bimbing.com. Nah, nantinya kita akan membahas mengenai eksplorasi dunia karir di tanggal 28 November dari jam 1 siang sampai setengah 4. Nah, nanti untuk info lebih lanjutnya akan di-post ya di Instagram kita di merajutmimpi.id. Makanya yang belum follow, boleh di-follow dan pantengin ya untuk story dan juga feed kita. Nah, selanjutnya aku akan kasih info gimana cara mendapatkan sertifikat, yaitu dengan cara mengisi form feedback ini. Nah, jadi bagi kalian boleh di-scan untuk QR-nya, atau juga nanti aku akan kirim di kolom chat untuk link dari feedback ini ya. Nanti kalian boleh isi supaya dari kita juga tahu masukan-masukan apa yang bisa kita improve ke depannya untuk webinar-webinar kita selanjutnya. Nah, nanti untuk sertifikatnya akan aku kirimkan ke email kalian masing-masing maksimal 3 hari setelah acara webinar hari ini ya, dengan syarat kalian harus mengisi form feedback ini. Oke deh, kalau gitu.
Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Aku dari Valeria dari tim Merajut Mimpi, mewakili para panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga tadi apa yang sudah kita lakukan, baik di sharing session ataupun di practical session, dapat bermanfaat bagi kita semua. Selain itu aku juga mau minta maaf nih kalau misalkan masih ada kesalahan kata-kata ataupun kekurangan dari webinar ini. Semoga dari form feedback tadi, ketika kalian sudah memberikan masukan kepada kami, bisa menjadi masukan bagi kami untuk acara webinar kami selanjutnya. Oke deh, kalau gitu saya Valeria pamit diri. Sampai bertemu di acara webinar kami selanjutnya. Dadah!